um, di sini kita coba untuk bertukar pikiran, kemudian kita coba untuk mendiskusikan mendiskusikan hal yang lagi fenomena yang lagi hangat-hangatnya, yaitu tentang COVID dan new normal. Di sini juga telah hadir bersama kita 2 orang pembicara, memang pakar di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Bapak Fiza Juliansah, SOS MBR, selaku beliau dosen sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Selamat sore, Pak. Sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian dari medis kita ada Bapak Dr. Muhammad Asrorudin SPM. Beliau merupakan Dekan Fakultas Kedokteran sekaligus penanggung jawab umum gugus tugas COVID-19 Universitas Tanjung Pura. Assalamualaikum, Dok. Selamat sore, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf lahir dan batin, Dok, sebelumnya nih, Dok. Ya, jadi kita virtual lebarannya via ini nih, Dok. Sama Pak Fiza juga nih, karena kita nggak boleh ke rumah kan, lagi pada kuenya mana? Kuenya makan di rumah masing-masing ya. Oke. Pertama-tama kita mungkin Dokter Asro berkenan untuk mulai duluan ya, Dok ya. Jadi kita saya mencoba untuk ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kemudian nanti juga rekan-rekan kurang lebih ini ada sekitar 55 orang yang join, juga boleh mengajukan pertanyaan menggunakan media chatnya yang di situ gitu ya. Oke, Dok. Dok, apa kabar, Dok? Baik? Ya, baik. Mbak Deska ya? Iya, Dok. Saya Mbak Deska, Dok. Masih muda, Dok. Jadi panggil Mbak ya, Dok ya. Iya, boleh. Oke, Dok. Ini kita terkait new normal dengan perkembangan COVID sejauh ini, Dok. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kemudian dokter mungkin ada beberapa hal juga yang mungkin bisa dokter share ke kita mengenai COVID, maupun bagaimana sejauh ini COVID berkembang, kemudian kita udah dihadapkan lagi dengan keberadaan kita harus new normal gitu kan, Dok, kan. Nah, gitu. Jadi pertama-tama yang ingin saya tanyakan itu, Dok, seberapa bahaya sih, Dok, sebenarnya virus COVID-19 ini, Dok? Apakah bahayanya itu karena virusnya atau virus ini sebagai pemicu penyakit lain sehingga mengakibatkan jumlah total yang meninggal tuh cukup banyak gitu, Dok? Mungkin bisa dokter jelaskan, Dok. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fiza, apa kabar, Pak? Mas Adit ya. Pak Adit. Iya, di sini ada Mas Adit. Iya, dan para peserta meeting hari ini ya. Jadi sebagai gambaran ingin saya jelaskan sedikit bahwa kita tahu COVID-19 disebabkan oleh virus ya, virus yang bernama SARS-CoV-2. Jadi masih temenan sama virus-virus sebelumnya ya, kayak flu burung, kemudian MERS-CoV yang di Middle East ya, di Timur Tengah. Nah, cuman yang COVID-19 ini, SARS-CoV-2, yang disebut oleh SARS-CoV-2 ini virus terbaru hasil mutasi ya. Jadi kenapa sampai tingkat penyebarannya, kemudian tingkat morbiditas dan kematiannya terlihat sangat menyeramkan ya, karena memang virus ini virus baru, dan virus SARS-CoV-2 ini disebut sebagai virus yang highly transmittable, artinya menularnya itu sangat cepat ya, sangat cepat, kemudian sangat tinggi di populasi, dan menyebabkan kerusakan yang pada organ tubuh yang berat begitu.
Tetapi sebetulnya kalau kita lihat dari statistik, 80% orang-orang yang terinfeksi itu disebut sebagai karier ataupun orang yang tanpa gejala ya, asymptomatic carrier namanya. Jadi dia terinfeksi, kemudian tidak menunjukkan gejala tapi menularkan ke orang lain. Nah, ini yang sangat berbahaya sebetulnya. Nah, untuk terutama pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya bagus ya, imunitasnya bagus, seperti kita-kita yang masih muda, kemudian remaja, kemudian dewasa muda ya, di bawah 50, di bawah 40 itu daya tahan tubuhnya bagus. Jadi virus masuk tapi tidak berat begitu. Tapi dia menularkan. Nah, itu 80%. Kemudian sisanya adalah orang-orang yang punya gejala, baik itu gejala ringan, sedang, berat, bahkan yang kecil, yang meninggal itu sebenarnya kecil. Kalau kita lihat dari komposisi seluruh yang terinfeksi. Ya. Cuman karena menyangkut nyawa, kemudian meninggal ya, jadi itu sangat mengkhawatirkan gitu. Terutama orang-orang yang punya resiko seperti orang tua, kemudian orang-orang punya penyakit penyerta, ada diabetes, hipertensi. Nah, itu kalau terpapar akan mudah sekali terinfeksi dan efeknya ke tubuh itu berat juga gitu, bahkan sampai menyebabkan kematian. Nah, sebetulnya yang ingin kita bahas nanti bagaimana kita mencoba melihat fenomena ini di masyarakat. Artinya, apakah masyarakat sudah sepenuhnya sadar tentang bahaya penyakit ini. Kemudian bagaimana mereka ataupun masyarakat yang di komunitas ini taat atau tidak dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah maupun otoritas setempat begitu. Mungkin itu ya Mbak Deska. Oke, jadi memang virusnya baru, kemudian yang memang agak lebih rentan itu mereka yang berusia udah lanjut, kemudian ditambah lagi ada riwayat penyakit gitu ya dok ya. Ya. Oke, kalau Kalbar sendiri nih dok, sejauh ini bagaimana perkembangan kasus COVID ini dok di Kalbar? Mengingat kita nih udah mau menghadapi new normal gitu kan, ini kan artinya sebagai sebuah acuan ketika Kalbar angkanya semakin atau angkanya tinggi, artinya new normal ini apakah bisa diberlakukan gitu kan? Sedangkan berdasarkan WHO sebuah negara atau daerah boleh melakukan new normal ketika dia mampu mengendalikan permasalahan COVID-19 ini. Nah, itu gimana dok? Ya, terima kasih. Jadi karena ini kan kita bahas secara akademik ya. Jadi kita bahas ya secara akademik juga secara ilmiah. Artinya terlepas dari kebijakan politik, kemudian dan lain-lain lah di belakang itu. Nah, saya mencoba membuka sedikit bagaimana sebenarnya perkembangan di Kalbar. Perkembangan di Kalbar sampai saat ini kita jumlah kasusnya 184 ya, 184 kalau nggak salah saya terakhir. Nah, itu yang paling banyak memang di Pontianak, ada 94. Dan itu sudah ditetapkan sebagai daerah merah ya, zona merah, kemudian penyebarannya sudah bersifat lokal, transmisi lokal. Artinya penyebaran di Kalbar dan kota Pontianak ini bukan lagi dari kasus-kasus impor, tetapi dari orang kita sendiri, lokal sendiri yang menyebarkan. Nah, kelihatannya kalau kita lihat grafik memang tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu besar gitu, dibandingkan dengan misalkan di Jakarta, kemudian di Jawa Timur atau di daerah Kalimantan lain yang lebih besar ya, seperti Kalsel 700-an. Nah, ternyata setelah kita analisis itu salah satu kekurangan kita adalah kemampuan kita untuk mendeteksi kasus. Jadi kalau kita lihat dari pendapat umum ya di luar negeri ataupun secara umum, jumlah kasus itu sekitar 0,1% dari total populasi. Jadi kalau kita anggaplah penduduk Kalbar ini sekitar 5 juta ya, 5 juta penduduknya. Jadi sekitar
50.000 orang, ya kalau benar ya 0,5 ribu ya berarti 5.050.000 5 ribu ya 5.000 0,1%. Jadi, nah sementara yang sudah tercatat itu baru 184. Jadi belum sampai 200 orang. Nah, itu adalah perkiraan. Jadi perkiraan jumlah populasi yang terkena itu sekitar 5.000 orang di Kalimantan Barat. Nah, masalah yang terjadi adalah kemampuan kita untuk mendeteksi kasus itu terhambat dari labnya sendiri. Pertama, lab pemeriksaan kita sangat terbatas ya di Rumah Sakit Untan, itu hanya bisa mengcover sekitar 60 sampel ataupun 60 kasus per hari. Nah, sementara jumlah PDP, jumlah ODP-nya bisa ribuan sekalbar. Kemudian kita harus berbagi lagi dengan lab yang ada di Jakarta, yang hasilnya itu bisa sampai lama sekali, 1 sampai 2 minggu. Jadi bisa jadi kasus yang ada sekarang itu tidak menggambarkan secara spesifik kasus real, jadi bukan real time gitu. Nah, kecuali yang dari Rumah Sakit Untan mungkin ya. Nah, karena kita juga terbagi ke Jakarta, jadinya agak sulit kita mengatakan bahwa kasus yang ada sekarang ini kasus real time. Tapi tidak masalah sebetulnya, karena kita bisa memperkirakan kalau dia sudah lewat dari 2 minggu, maka yang bisa kita katakan bahwa kasus ini adalah kasus yang sudah lama, begitu ya. Nah, kalau dia kurang dari seminggu, berarti itu kasus baru lah. Gitu. Nah, yang ada di Kalbar dan Kota Pontianak itu seperti itu gambarannya. Karena itu memang hambatan kita ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita men-trace-nya. Jadi yang selama ini SOP yang dilakukan oleh pemerintah, Dinas Kesehatan, bahwa yang di-trace itu sementara ini adalah orang-orang yang dengan hasil rapid test-nya yang positif. Ya, ada ribuan yang kemarin ya. Nah, itu pun tidak semuanya bisa terakomodasi untuk dilakukan pemeriksaan swab PCR, swab tenggoroknya. Kemudian yang juga harus di-trace sebetulnya adalah orang-orang yang punya kontak dekat ya, misalkan orang tua, kemudian kontak erat dengan yang positif ya, baik itu orang tuanya, anaknya ya, kemudian kolega-koleganya, dan itu sulit kita lakukan karena keterbatasan alat, bahan ya, dan biaya pemeriksaan yang cukup mahal. Sehingga apa yang bisa kita lakukan sekarang, yang kita lihat memang grafiknya memang tidak terlalu tinggi, tidak mencapai puncak mungkin seperti tempat lain ya. Tapi kita harus hati-hati di sini bahwa ada hal lain yang melatar belakangi model grafik seperti ini. Artinya ya mau nggak mau kita harus berhati-hati semuanya supaya tidak ada penyebaran lebih cepat, tidak ada peningkatan kasus baru, tidak ada jumlah orang yang meninggal begitu. Lebih banyak dari yang seharusnya. Gitu Mbak. Oke. Jadi artinya dengan yang tadi dokter bilang 184 kasus, tapi kita juga harus waspada ya dok ya. Walaupun dilihat mungkin tidak seperti DKI, Kalimantan lainnya, Jabar, Surabaya, bukan berarti masyarakat sendiri dengan santai tanda kutip ya udahlah gitu kan. Sekarang apalagi udah new normal, artinya seakan-akan virus itu udah beres, udah nggak ada gitu ya dok ya. Malah ini sebuah apa ya, yang tadi kata dokter, sebuah pengetahuan buat kita bahwa yang tadi ternyata mungkin rapid testnya beribu-ribu banyak itu tadi belum bisa terlaksana kayak swab test dan segala macam, itu karena beberapa kendala. Artinya kan bukan tidak mungkin ada peluang untuk lebih tinggi lagi nih dok ya angkanya gitu ya dok ya. Nah, bagaimana dengan proses penanganan pasien dok gitu, dari tes rapidnya, swabnya, kemudian dari perawatannya, mungkin dokter bisa berbagi pengalaman nih, karena kan kemarin sempat ada informasi dokter mohon maaf ya dokter positif katanya gitu, positif COVID-19. Nah gitu, mungkin dokter bisa berbagi pengalaman kepada kita gitu dok.
Ya, jadi itu dia, karena COVID-19 ini kan penularannya sangat cepat ya, sangat cepat. Kemudian satu orang itu bisa menularkan ke 4 sampai 5 orang di sekitarnya kalau dia tidak menggunakan masker misalkan atau tidak menjaga jarak ya. Nah, untuk saya sebagai tenaga kesehatan juga teman-teman yang kemarin positif juga lumayan ya, sekitar 50 orang se-Kalimantan Barat ya. Baik itu dokter, perawat. Nah, itu untuk kita yang sudah menggunakan alat pelindung diri yang standar, artinya yang sudah apa namanya, sudah oke lah ya. Nah, itu artinya bahwa kita yang sudah menggunakan alat pelindung yang sudah baik juga itu mudah juga Berpeluang. begitu ya, apalagi masyarakat yang sehari-hari sangat santai, tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak ya, kemudian senang hadir di kerumunan gitu. Nah, artinya apalagi itu akan lebih sangat memudahkan penularan gitu. Nah, pengalaman kami untuk tenaga kesehatan tuh umumnya adalah yang tanpa gejala, Mbak Deska. Jadi, alhamdulillah karena daya tahan tubuh kita kuat ya. Kemudian yang tertular juga usianya relatif muda, jadi gejala sangat minimal sekali, bahkan tanpa gejala. Saya kemarin hanya demam malah tidak ada sama sekali, jadi hanya batuk, gatal, sudah gitu. Nah, setelah diperiksa ternyata positif. Nah, itu karena virusnya tidak terlalu banyak, kemudian daya tahan tubuh bagus, jadinya tidak jatuh ke penyakit yang lebih berat. Nah kalau ini karena kita adalah apa namanya usia-usia muda ya, sangat rentan untuk menularkan ke orang tua yang ada di rumah. Makanya tenaga kesehatan itu yang bertugas dia nggak berani ke rumah pulang karena ada orang tuanya, ada anaknya yang rentan tertular kan. Jadi intinya adalah jangan sampai kena gitu ya, jangan sampai terkena karena memang sakit itu tidak enak ya, sakit itu tidak enak ya, harus banyak obat ya, banyak minum obat dan harus disuap berkali-kali sampai hasilnya negatif, itu sangat tidak mengenakan ya. Nah, kemudian kita berdoa supaya kita terhindar semuanya gitu dengan melakukan protokol-protokol yang sudah ditetapkan. Nah, saya miris juga ya, artinya kita lihat masyarakat menjelang Lebaran, kemudian saat Lebaran ini mereka masih ada yang berkerumun ya, kemudian tidak menggunakan masker ya. Mohon maaf, bahkan di masjid di surau itu juga seperti itu gitu, karena awal-awal kan sudah kita sampaikan oleh pemerintah bahwa bisa menjadi sumber penularan. Wallahu a'lam, nanti mungkin Pak Fiza bisa menjawab ya Pak Fiza ya, bagaimana perilaku masyarakat kita begitu supaya mereka lebih patuh, lebih, ini kan ahli sosial budaya bisa menjawab ya. Kita juga belajar tentang antropologi, tapi ya saya kira yang lebih paham lah bagaimana membuat masyarakat lebih patuh ya istilahnya gitu. Gitu aja Mbak. Jadi selama ini kesulitannya adalah lebih kepada bagaimana sih masyarakat ini mau patuh ya Pak ya. Karena saya juga berbagi pengalaman karena rumah saya di Kota Baru kan banyak tempat kayak Sudirman gitu ya Pak ya. Jadi pas memang betul pas mau Lebaran berbondong-bondong gitu kan tanpa masker, kemudian lihat diskon berkerumunan semuanya gitu kan, seakan-akan mereka nganggap gitu Lebaran virusnya hilang gitu kan, mohon maaf lahir batin juga gitu kan. Jadi itu yang memang salah satu kesulitan gitu ya. Nah saya mau tahu nih Pak, bagaimana perasaan Bapak saat melihat dari sisi medis ya Pak ya, melihat masyarakat yang kayaknya susah sekali dikasih omong gitu Pak. Udah dibilang jangan dulu kerumunan, jangan kalau mau keluar pergilah ke tempat-tempat yang mungkin yang lebih penting gitu kan, gunain masker gitu. Kemudian semuanya sudah diterapkan gitu kan, cuci tangan dan segala macam. Nah, itu bagaimana Pak menurut pandangan Bapak dan perasaan Bapak melihat orang yang bingal gitu loh Pak? Degil. Ya, jadi sebagai tenaga kesehatan kita sebenarnya
miris juga ya, karena kita sudah, misalnya kita sudah optimal nih jor-joran menyampaikan gitu ke masyarakat bahwa harus begini, harus A, harus B. Kemudian, nah itu kembali lagi ke perilaku sih saya kira Mbak ya. Ada yang memang dia tahu apa yang harus dilakukan, ada yang tahu tapi tidak mau melakukan ya. Dengan teori-teori perilaku semua. Jadi saya kira nanti kita lihat di ujungnya, maksudnya untuk membuat mereka patuh seperti apa? Apakah harus dengan hukuman? Apakah harus dengan reward and punishment? Nah itu kan belum pernah kita bahas sebetulnya. Nah, kita berkaca pada negara-negara maju boleh lah ya, maksudnya kayak di Jepang, misalnya di Korea Selatan, itu mereka kan tingkat disiplinnya tinggi. Jadi tanpa dihukum pun, tanpa didenda pun mereka paham gitu apa yang harus dilakukan dan patuh pada anjuran pemerintah. Gitu. Nah, sekarang dengan kepatuhan yang tinggi pun, ketika mereka masuk new normal yang sekarang kasusnya naik lagi kan. Nah, jadi ada sesuatu sebetulnya yang ada di komunitas di masyarakat ini gitu. Di samping kedisiplinan, di samping virus itu sendiri. Jadi harus pendekatan yang komprehensif lah ya. Bagaimana cara kita menggerakkan masyarakat. Gitu, Mbak. Oke. Sejauh ini apakah protokol yang udah diterapkan itu Pak mampu untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu terjadi? Biasa kan masyarakat beranggapan bahwa cuci tangan ya udahlah simple, atau enggak kok, tadi baju saya baru dipakai sekali tapi dari luar tapi nggak mau ganti pas ketika di rumah gitu. Nah itu gimana Pak? Ya memang terkait lagi dengan sifat virusnya ya. Sifat virusnya ini kan memang baru ya. Jadi semua masih dalam penelitian, tapi setidaknya ilmu-ilmu yang kita gunakan untuk menghambat penyebaran virus itu sudah efektif sebetulnya ya. Misalkan bagaimana tenaga kesehatan kan menggunakan pelindung diri ketika pemeriksaan, kemudian masker, berbagai jenis masker itu mampu menghambat transmisi virus berapa persen, mungkin sampai dari yang rendah sampai yang tinggi itu ada kajiannya begitu. Kemudian untuk pakaian yang habis kita pakai dari luar, kemudian kita cuci, kita bersihkan. Nah itu saya kira efektif untuk menghambat transmisi atau penyebaran virus. Nah cuman yang ada di masyarakat ini termasuk cuci tangan sebetulnya, termasuk cuci tangan. Nah masalahnya di masyarakat ini orang kita bilang kalau tak terkena, nah itu belum mewah ya, belum merasa belum. Belum sadar gitu. Nah kita kan nggak mungkin seperti itu. Jadi kita cegah dulu di awal supaya semuanya selamat, begitulah intinya. Oke, Pak, tadi saya tertarik dengan Bapak pernah menjadi pasien COVID gitu ya Pak ya. Bagaimana stigma masyarakat itu sendiri Pak terhadap mereka yang kena COVID gitu kan? Kan agak sedikit punya apa ya, ketika datang tiba-tiba perawat datang ke rumah kita pakai APD langsung, selama ini kan banyak apa ya, respon masyarakat gitu kan, kayak nggak boleh dimakamkan seperti inilah, ada yang menolak, ada begini, itu seperti apa Pak? Ya saya kira kalau di Kalbar sih belum terlalu kelihatan ya, karena kasusnya juga tidak terlalu banyak. Nah kalau di Jawa, yang pernah kita dengar, kita lihat beritanya itu ada juga kelompok masyarakat yang sangat parno ya, sangat paranoid, sangat takut. Bahkan ada yang perawat yang bertugas di rumah sakit diusir dari kosnya, segala macam. Nah itu bukti bahwa masyarakat kita masih sangat heterogen dalam hal pemahaman mereka dalam hal COVID. Gitu. Ini PR kita bersama bahwa perlu dilakukan sosialisasi terus-menerus mengenai penyakit, mengenai pencegahan, mengenai termasuk stigma terhadap orang yang positif gitu. Nah, ada juga yang positif juga, kelompok masyarakat di mana yang mereka memberikan dukungan penuh, ya. Jadi sampai dipenuhi kebutuhan sehari-harinya bagi itu masyarakat yang positif itu juga ada. Itu berarti kan sudah
paham mereka bahwa penyakit ini ada batasannya gitu penyebarannya. Jadi tidak semata-mata suatu hal yang ditakuti sekali, begitulah intinya, Mbak. Oh gitu. Oke Pak, oke Dok, sorry. Dengan adanya new normal ini kan secara tidak langsung tidak menjamin bahwa akan terjadinya nanti itu akan terjadi penurunan angka pada penyebaran kasus COVID gitu kan. Kita lihat pada kasus Korea Selatan contohnya gitu kan, ketika dia sudah melakukan aktivitas seperti biasanya, malah dia mengalami gelombang kedua gitu kan, malah semakin meningkat terutama ketika sekolah-sekolah dibuka gitu kan. Itu yang mungkin agak susah kita kontrol ya di sekolah gitu Dok. Nah, dalam hal medis sendiri ini Dok, bagaimana kesiapan tenaga medis, fasilitas kesehatan dalam menghadapi new normal ini Dok? Apakah dengan yang selama ini kita dapat berita kekurangan ini, kurang itu, sedangkan new normal yang kita takutkan lagi ketika belum new normal aja masyarakat udah kayaknya udah terserah aja gitu kan, apalagi ketika new normal ini berlangsung gitu. Gimana tuh Dok? Ya, jadi menarik juga ya kita bahas new normal gitu, karena banyak sekali aspek yang mau dibahas ya, tidak hanya tentang kesehatan, kedokteran, tentang COVID itu sendiri, tapi juga ada aspek lain ya, ada ekonomi, politik, dan seterusnya ya. Tapi saya membatasi diri berbicara dari aspek kita aja, dari keilmuan kita di bidang epidemiologi, kedokteran ya. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, kalau saya bicara secara umum, ada mengatakan, para ahli mengatakan, dan saya setuju sebetulnya, kita belum siap sebetulnya. Belum siap kenapa? Karena pertama adalah secara epidemiologi, jumlah kasus kita belum menggambarkan puncaknya. Jadi ini hanya sedikit dari seluruh kasus yang ada di Indonesia. Lagi-lagi terbatas pada pemeriksaan. Gitu. Kemudian pada pembatasan di masyarakat juga ada yang kesannya setengah-setengah ya. Ada yang boleh, ada yang tidak ya. Kemudian bahkan yang menyedihkan sekali, waktu mudik, waktu itu saya dapat cerita, mohon maaf, ada petugas di jalan yang bisa dibayar gitu, supaya dia bisa mudik gitu loh. Nah, artinya apa? Artinya bahwa peraturan yang kita bikin itu belum sepenuhnya dijalankan di lapangan. Nah, jangankan untuk melakukan itu, untuk melakukan pemeriksaannya saja kita terbatas. Kemudian jumlah kasus juga belum mencapai puncak. Kemudian kalau kita kembali ke Kalimantan Barat, itu tadi saya bilang memang grafik pertumbuhan kasus kelihatannya tidak banyak ya, tidak eksponensial, tapi ada hal di balik itu yang perlu kita cermati. Jadi tidak perlu buru-buru juga kita menetapkan new normal, ikut-ikutan awal Juni atau ikut-ikutan negara lain yang sudah terbukti berhasil, tapi ternyata mereka melockdown lagi Seoul misalnya. Kemudian sekolah-sekolah ditutup setelah ada kasus baru. Jadi perlu hati-hati sekali, bukan berarti kita tidak mendukung, tetapi sangat mendukung karena mungkin ya kita sudah bosan juga ya stay at home lama di rumah ya, tapi ya mana yang kita utamakan gitu, apakah yang membuat kita bosan itu atau kesehatan kita atau kesehatan masyarakat secara umum. Jadi artinya untuk saat ini, tadi saya sudah bicara juga dengan orang-orang dinas kesehatan, belum dalam waktu dekat ya. Walau alam nggak tahu bagaimana kebijakan pemerintah setempat, tapi secara kajian keilmuan epidemiologi kita belum siap artinya. Kemudian secara health system, artinya secara sistem kesehatan kita, itu juga masih dikaji tentang jumlah ICU, jumlah bed yang nanti kalau misalkan terjadi lonjakan kasus kita siap atau tidak. Mungkin secara jumlah kasus ataupun jumlah bednya tercapai, meningkat ya, tapi kita lihat lagi tenaga medisnya ya, untuk mencari dokter penanggung jawab aja sulit ya, perawat juga sama ya. Jadi kita perlu kaji betul ya. Jadi karena kita
akademisi ya, jadi maunya ya kita sesuai teori ya, tapi kita lihat lagi nanti kebijakan di lapangan seperti apa ya, mungkin bisa dibagi nanti oleh Pak Fiza. Oke, jadi secara keseluruhan tadi dokter bilang berarti untuk menghadapi new normal sendiri secara medis kita benar-benar belum siap, Dok ya. Mungkin dari yang tadi dokter bilang ruang ICU-nya ada, tempat tidurnya ada, tenaga medisnya belum tentu ada gitu ya, Dok ya. Kemudian ditambah lagi kita nggak tahu nih new normal apakah jangan-jangan dengan new normal malah membludak gitu, 184 totonya nanti bisa nambah 2 kali lipat lagi, gimana gitu kan, malah ikut Korea Selatan ujung-ujungnya kita gitu kan, gelombang kedua gitu, COVID gelombang kedua gitu ya, Dok ya. Artinya untuk saat ini new normal bukan merupakan salah satu solusi yang bisa digunakan lah, Dok ya, untuk menghadapi ini. Kira-kira untuk saat ini solusi yang pas itu yang kayak gimana, Dok, dari segi medis? Jadi dari sisi medis, sebenarnya kan WHO sudah menetapkan ya bahwa syarat untuk new normal itu ada 3, yaitu secara epidemiologi, jumlah kasus terkendali. Nah, apakah sudah di Kalbar, di Pontianak, apakah sudah terkendali atau belum? Kemudian kriteria terkendali itu apa? Jadi tidak ada peningkatan kasus baru dalam 2 minggu, kemudian tidak ada jumlah kematian dalam 2 minggu ya. Nah, kendala kita adalah lagi-lagi di data-data yang kadang-kadang tidak terlaporkan, underreported ya. Nah, cuman kita tidak mau terjebak pada itu, jadi kita tetap mengambil langkah apapun yang terjadi, kita harus siap dengan resikonya begitu ya. Kalau memang mau dilaksanakan ya. Tapi mohon kita perhatikan juga teman-teman yang ada di lapangan, tenaga medis ya. Siapa tahu jangan sampai mereka kelelahan, kemudian jumlah tenaga kurang. Kemudian solusi lain sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah kita memasifkan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu tidak hanya terbatas pada orang-orang yang bergejala. Jadi orang yang beresiko tinggi, kemudian yang kontak erat dengan pasien positif, kemudian bisa juga kita mengambil sampel berapa persen gitu ya di populasi, kita periksa. Kira-kira kasusnya berapa sih gitu ya. Berapa kasusnya, kemudian berat atau tidak. Nah, jadi kita bisa dapat gambaran. Jadi kayak metode penelitian gitu. Jadi kita ambil sampel acak gitu ya, Mbak ya. Iya. Kita swab di kelompok masyarakat tertentu, yaitu di pemikiran kami sih. Nah, baru kita bisa lihat ininya. Nah, sekarang yang terjadi kan karena kita keterbatasan alat, jadi hanya pada orang-orang yang bergejala begitu. Padahal 80% ya tanpa gejala gitu ya. Nah, itu besaran masalahnya. Jadi saya belum bisa bilang bahwa kita siap atau tidak, tapi kita laksanakan dulu nih yang panduan dari panduan dari WHO ya. Terkendali dulu, kemudian health system perbaiki dulu, kemudian surveillance-nya bagus, berjalan di masyarakat. Setelah itu oke, nah barulah kita mulai begitu nah ceritanya. Oke, ini juga ada gabung nih Dok dengan kita nih Dok, Dokter Firhan nih Dok yang tukang ngetes nih Dok. Nah jadi tadi komen Dok, siap nggak tuh tenaga medis balik subuh-subuh kata dia kan. Nah, jangan-jangan dengan new normal ada beberapa statement juga dari beberapa orang yang mencoba mengomentari, jangan buru-buru new normal, kasihan tenaga medis bisa tumbang katanya kan. Nah, ini ada Dokter Firhan nih Dok, yang tukang ngetes sekaligus di sini ya Dok ya. Oke, jadi tadi new normal boleh dilaksanakan, akan tetapi ketika semuanya sesuai, kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur WHO ya Dok ya, semuanya. Dari mulai pemeriksaan berskala, kemudian kita harus siap dengan fasilitasnya, baik fasilitas fisik maupun tenaga medisnya gitu kan, jangan
curhat nih kayaknya dokter Firhan kan 2 bulan dah balik subuh jam 3 katanya kan. Nah, jangan sampai gitu new normal. Dokter Firhan tuh nggak selesai nanti. Itu makanya kan dok kayak gitu new normal tak balik-balik dia kan kalau jadi Bang Toyib dia dok berubah langsung. Oke, itu dari sisi medis yang tadi udah kita coba tanyakan sama dokter selaku penanggung gugus tugas umum ya dok ya. Kemudian kita beralih nih dok, beralih yang tadi dokter udah kayaknya nusuk-nusuk gitu bagian sosialnya, bagian masyarakatnya gitu kan. Nah kita di sini mencoba untuk melihat dari sudut pandang sosialnya masyarakatnya. Nah, di sini kita ada, kalau yang tadi Dokter Firhan, nah sekarang abangnya dok, yaitu Pak Fiza Juliansyah gitu kan. Nah, jadi ini jangan salah nih, ini yang di atas Pak Fiza, yang di bawahnya adiknya gitu ya. Beliau merupakan salah satu dosen di FISIP, kemudian fokusnya di sosiologi, jadi bukan lumayan lagi, sangat paham dengan kondisi masyarakat sekarang gitu, yang katanya dia juga geram di bingal benar gak budak-budak di degil gitu kan. Nah, selamat sore Pak Fiza, udah siap? Wis. Ini di bawah ini benar-benar saya malah fokusnya ke Bang Firhan nih yang di bawah nih. Sedap kayaknya beliau tuh. Kayak Ipin tuh. Sedap lagi di luar, rokok nyantai gitu kan. Oke, Pak Fiza. Kita bincang-bincang Pak, kita diskusi nih kan, diskusi online. Biasa kita di kelas, biasa kita ketemu di kelas, sekarang kita ketemu lewat via laptop. Pak, sebenarnya nih Pak, apa sih Pak yang dimaksud dengan istilah new normal gitu? Mungkin sebagian, karena pemerintah menggunakan katanya new normal gitu kan, belum tentu masyarakat juga ngerti new normal ini apa gitu Pak. Nah, mungkin Bapak bisa coba untuk menjelaskan Pak. Ya, mungkin bagus kalau kita mulai dari menjelaskan soal definisi keduanya sebenarnya. Kenapa kedua? Karena saya menganggap new normal dan apa yang dilakukan pemerintah itu adalah hal yang berbeda. Pertama, new normal itu adalah konsep tidak hanya di sosiologi, tapi konsep ya pemahaman dalam konteks ilmu sosial secara keseluruhan mengenai sebuah keadaan normal baru yang sebelumnya tidak dianggap normal. Artinya kebiasaan, kebudayaan, norma, nilai dan lain-lain dalam ilmu sosial dianggap sebagai sesuatu yang selalu berubah, tidak absolut. Apa yang kita anggap normal saat ini, belum tentu normal lagi tahun depan. Oleh karena itu, artinya segala sesuatu yang kita anggap sebagai normal, jangankan normal, baik dan buruk saja bisa menjadi sangat relatif. Misalnya dulu kita baik jika ketemu orang tua lalu mencium tangan, lalu sekarang jika kita hadir datang ke rumah orang tua lebaran mencium tangan, jangan-jangan itu adalah perbuatan pembunuhan, jangan-jangan secara tidak langsung. Nah, sepanjang peradaban manusia, kenormalan itu terus berubah, terutama saat kita menghadapi kondisi-kondisi yang sangat life changing, bahkan bukan life changing lagi, civilization changing atau merubah sebuah peradaban. Jadi pandemi ini merupakan tentu salah satu hal yang akan punya dampak besar terhadap kenormalan yang sebelumnya kita jalani. Oleh karena itu, new normal itu sebenarnya sebuah situasi yang kita ciptakan bersama. Bukan hanya pemerintah, bukan saja saya, bukan saja mahasiswa, bukan saja tenaga medis, tapi seluruh dunia bahkan menciptakan kenormalan tersebut. Nah, jika kemudian new normal diartikan seperti itu, maka new normal itu bersifat relatif. New normal itu bahkan jangan-jangan sudah terjadi saat ini. Artinya saat ini kita lebaran tidak datang ke rumah orang lain. Itu sebuah kenormalan baru saat ini. Tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang kurang ajar, misalnya. Nah, jadi new normal itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, bukan sesuatu yang dipaksakan. Oke,
pada saat kemudian konsep new normal banyak disebut dalam konteks pandemi ini, terutama di luar negeri, orang-orang pada dasarnya berbicara soal nanti setelah keadaan membaik, kita akan hidup dengan cara yang berbeda. Itu disebut sebagai new normal. Sayangnya, setelah melalui proses panjang, pada saat pemerintah mendengarnya dan beberapa orang yang pahamnya agak antara sampai sama enggak dia memahaminya, dia lalu menganggap bahwa new normal itu adalah sebuah kebijakan, adalah sebuah hal yang bisa kita tetapkan, oke, sekarang kita normal, kenormalan lama kita tinggalkan. Jadi sebenarnya new normal itu tidak bisa diartikan sebagai sebuah kebijakan seperti yang dilakukan pemerintah. Nah, saya melihat pemerintah relatif senang menggunakan istilah new normal, yang mana sebenarnya di negara lain istilah new normal ini cenderung terbatas dalam konteks sosiokultural, tidak dalam konteks kebijakan new normal. Jadi misalnya di Amerika yang terjadi adalah pencabutan lockdown, yang terjadi misalnya di Korea Selatan adalah pelonggaran misalnya. Di banyak negara pelonggaran, nggak ada yang menyebutnya sebagai ini kebijakan new normal. Tapi kita menyebutnya new normal. Mengapa? Kalau menurut saya ini sebenarnya tendensi udah sejak lama kita lakukan. Artinya kita lebih suka menghaluskan sesuatu. Kita punya kecenderungan untuk membuat seakan-akan kenormalan baru ini bukan tanggung jawabnya pemerintah. Ini bukan tanggung jawabnya pemerintah. Jadi kita menetapkan ini seakan-akan new normal itu adalah sebuah kebijakan. Padahal new normal itu adalah sebuah kondisi yang lahir setelah pandemi ini. Baik itu terjadi pelonggaran atau tidak. Terjadi pelonggaran atau tidak. Nah, itu kesalahan persepsi yang kemudian ditularkan berulang-ulang baik melalui berbagai media ataupun orang-orang yang influencer lah, baik itu di media standar seperti televisi ataupun media-media internet. Dan itu kemudian berpengaruh besar terhadap bagaimana memahaminya. Kenapa ini penting? Kenapa kita harus membedakan antara dua ini? Jadi yang sebenarnya akan dilakukan pemerintah, pesannya kalau saya tangkap, mohon maaf kalau mohon dibenerin kalau salah, sebenarnya yang terjadi adalah pelonggaran. Tanggal 1 Juni itu secara bertahap kita melonggarkan kebijakan-kebijakan kita. Tapi kita tidak sebut aja sebagai pelonggaran. Tapi new normal ini kan absurd. Jadi ya, agak lebih mudah diterima. Coba kalau kita sebut sebagai pelonggaran, akan banyak kritik yang langsung muncul. Begitu kita sebut sebagai new normal, oke lah kalau gitu. Aku nggak terlalu paham, jadi aku jangan banyak omong. Kurang lebih kayak gitu biasanya. Punya kecenderungan seperti itu. Nah, dan ini seperti yang Dr. Asro sampaikan, benar juga bahwa dari sudut pandang kesehatan, baik itu kesehatan medis secara langsung ataupun dari sudut pandang kesehatan masyarakat, epidemiologi, ada banyak pertanyaan soal ini. Kita ikut-ikutan, misalnya sekarang kita menggantinya sebagai pelonggaran ya, karena kita tidak, supaya nggak ikut-ikutan salah. Kita nyebut, ya sesuatu yang dilonggarkan itu yang pertama dikencengin dulu. Lah kita nggak pernah ngencengin kok tiba-tiba dilonggarkan. Lepas nanti celananya, kan kurang lebih kayak gitu. Yang pengen coba saya sampaikan adalah, dulu Korea Selatan itu udah lockdown, bukan lockdown sih mereka melakukan pengetatan sangat tinggi dengan tes sangat masif dan lain-lain. Udah melakukan itu, negara-negara seperti Selandia Baru itu udah berhasil dengan kasus nol nasional, pada level nasional dalam 2 minggu terakhir. Dalam 2 minggu terakhir. Ya wajar mereka udah lebaran. Ini seakan-akan kita kayak gini, kita nggak puasa, tapi lebaran paling semangat. Kita tinggal di rumah enggak, tapi kita jadi gitu banget gitu kan kita melakukannya. Pada saat orang longgar, orang udah keluar, kita ikut keluar yuk. Orang lebaran, kita ikut lebaran, padahal kita nggak puasa. Nah, itu kalau analogi yang saya lihat. Namun, tentu ada banyak faktor, kalau kita mau fair, tentu ada banyak faktor yang membuat hal ini, kemudian keputusan ini diambil oleh negara. Nah, kita coba lihat dari berbagai aspek. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut saya, pelonggaran ini nggak perlu benar-benar terlalu diseremonialkan. Termasuk yang dilakukan oleh presiden misalnya dengan mengawasi, dia tidak membuka, mengawasi mal yang mungkin akan diturut sertakan dalam proses pelonggaran itu. Karena secara kultural,
pada saat ini diseremonialkan, seakan-akan ini sebagai momentum di mana kita boleh keluar lagi. Iya, betul. Padahal ini kan kita lakukan secara sangat-sangat bertahap, bukan kayak buka gerbang Anda boleh Masuk semuanya kayak gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi jangan diseremonialkan. Nah, padahal sebelumnya pun kita tidak benar-benar berhasil kan menekan ini. Kita nggak benar-benar tahu berapa kasus kita. Kita nggak benar-benar. Kita memang punya perkiraan kira-kira berapa, tapi nggak pernah benar-benar ada punya angka. Nah, tadi seperti yang disampaikan dokter, kita punya 140-an, kalau nggak salah, tingkat tes kita berapa? Kita mengalami kesulitan regennya. Kita mengalami kesulitan dulu, laboratoriumnya pun baru mungkin kalau nggak salah sebulanan ini baru bisa. Sebelumnya ada lagi masalah birokrasi. Harus dikirim ke Jakarta, harus balik lagi ke sini. Lama nunggunya. Nah, kalau secara nasional, kita itu punya angka tes itu 0,66 jiwa yang dites dalam setiap 1.000 penduduk. Artinya kalau ada 1.000 penduduk itu cuma 0,66, tidak sampai 1 orang yang dites. Sedangkan negara-negara lain ada yang sampai 20, bahkan Islandia sampai 173 kalau saya nggak salah. Nah, artinya apa? Mereka punya gambaran seberapa jauh sih penyebaran penyakit ini. Kalau sekarang ini kita bisa tenang saja. Kenapa? Karena kita nggak tahu sakit apa. Kan memang banyak orang seperti itu. Saya nggak mau tes jantung saya, takutnya ada masalah. Nanti jadi saya nggak bisa tidur. Saya nggak mau tes kadar gula saya, ya biarin aja. Mati ya mati. Gitu. Kan kayak gitu kan kita suka kayak gitu. Mending kita nggak tahu masalahnya dibanding. Banyak orang seperti itu. Nah, kalau menurut saya yang pertama adalah dalam konteks new normal ini, new normal itu berbeda dengan pelonggaran. Dan sebaiknya pemerintah mulai menggunakan istilah pelonggaran untuk secara normal itu dilakukan. Nah, berikutnya, new normal ini sebenarnya, atau pelonggaran tadi, pelonggaran itu sebenarnya tidak secara lalu spesial di Indonesia. Karena memang kita nggak pernah benar-benar ketat. Kita nggak pernah benar-benar mengencangkan apa tadi, makanya tingkat penyebaran kita tetap tinggi. Jadi kalau ada orang beralasan. Nah, yang berikutnya adalah, nanti kalau kita ditanya siap atau tidak siapnya, tapi salah satu hal yang membuatnya mungkin tidak siap, ini dokter-dokter yang ada di sini, itu belum tahu 2 minggu lagi setelah Lebaran kayak apa jumlahnya. Orang-orang yang tadi pergi diskonan tadi, ada berapa orang yang terkena tuh? Orang yang masih tetap menghabiskan kue sepanjang Lebaran ke rumah orang nih, kira-kira ada berapa yang kena? Nah, jadi kalau menurut saya secara umum tergesa-gesa. Tapi balik lagi kalau ke pertanyaannya, apa itu new normal? Tadi saya jelaskan, dan kemudian new normal itu sesuatu yang berbeda dengan pelonggaran. New normal itu bahkan menurut saya saat ini kita hidup dalam kondisi new normal sudah. Bukan sebuah kebijakan. Jadi bukan sebuah kebijakan, sekarang lebih kepada yaitu ya Indonesia suka menggunakan istilah-istilah yang sedikit membingungkan masyarakatnya, lebih kepada betul sekali lebih kepada pelonggaran itu tadi ya Pak ya, kita udah boleh tapi bukan arti dengan adanya pelonggaran itu lalu kita berbondong-bondong tadi nyantai aja di warkop, kemudian Pak Firhan pusing deh nanti kan ngetes hal-hal seperti itu. Oke Pak, berarti sejauh ini bisa dibilang bahwa Indonesia sebenarnya belum siap untuk new normal dong Pak. Indonesia belum siap terhadap banyak hal. Sayangnya, kalau Indonesia cuma belum siap terhadap new normal, itu pelonggaran kita balik lagi. Iya, pelonggaran. Pelonggaran itu nggak apa-apa. Masalah juga Indonesia juga tidak siap secara ekonomi untuk mengunci orang di rumah. Jadi kita harus memilih mati kelaparan atau mati karena COVID. Karena COVID mungkin berapa persentase tingkat kematiannya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau dari sudut pandang pemerintah memang lumayan pusing. Satu, pemerintahnya kalau menurut saya secara pribadi ada kelambanan di tahap awal, tapi kita udahlah, kita lupakan soal itu. Tapi pada saat pemerintah mulai serius, ya rakyatnya nggak terlalu peduli juga. Nah, jadi yang pertama, kalau menurut saya jelas jika ditanya apakah Indonesia sudah siap untuk melakukan kebijakan pelonggaran, jelas nggak siap. Terutama dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh dokter tadi. Tenaga medis kurang mungkin, kalaupun cukup tenaga medis tempat tidurnya kurang, cukup tempat tidur dan tenaga medis regennya kurang, mungkin udah cukup nih ICU dan segala macam, mungkin belum tentu, belum cukup. Misalnya ventilator apa ya istilahnya itu kan, untuk alat bantu pernapasan, kita nggak siap untuk mengalami itu. Dan
kita kadang-kadang juga terlalu menganggap remeh seakan-akan kita, penyakit ini adalah sesuatu yang hanya melukai teman-teman kita yang senior. Kita nggak tahu kasusnya pada anak seberapa jauh. Kalau new normal dilakukan, coba bayangkan anak SD, kelas 1, anak TK 0 besar. Dia ketemu gurunya, itu langsung kangen-kangen sama gurunya. Dia ketemu temannya langsung bergulat deh. Mana mungkin kita mau menjaganya lebih? Kalau konteksnya sekolah itu satu kelas ada 16 siswa, mungkin iya. Satu kelas 40 siswa, guru jelas tidak manusiawi lagi kita mengawasi mereka seperti itu. Nah, lalu kemudian dalam konteks kesehatan secara umum, ya kita tidak siap. Dalam konteks sosial budaya pun kita sebenarnya tidak bisa menjamin bahwa new normal atau pelonggaran yang dilakukan dengan berbagai syarat itu bisa dilakukan dengan baik. Karena seperti yang dikatakan oleh dokter tadi, dalam keadaan kita PSBB dan lain-lain, lihat apa yang terjadi. Bayangkan pada saat kita longgarkan, saat kita ketatkan saja, itu yang terjadi. Nah, ini masalahnya bukan hanya ada pada masyarakat. Secara umum, seperti yang disampaikan dokter, mungkin reward dan punishment kita yang lemah. Kita tidak pernah benar-benar punya punishment yang cukup memadai untuk memberi efek jera. Jadi, kalau kita bayangkan, orang di Australia, begitu sampai di Indonesia, kurang ajar juga kelakuan mereka. Kenapa? Karena punishment di sini lemah, penegakan hukum di sini lemah. Orang Singapura sampai di tanah air mereka nggak berani meludah. Sampai di sini semua isi dahaknya dikeluarkan biasa aja. Kenapa? Karena tidak pernah ada hukuman. Nah, bagaimana mungkin kita bisa membayangkan masyarakat Indonesia bisa mematuhi itu semua hanya sekedar dengan himbauan. Dengan PSBB dan lain-lain itu tidak bisa dilakukan, apalagi dengan sekedar himbauan. Nah, Pontianak ini yang kita katakan bingal tadi, ini masih mending. Coba lihat di televisi banyak yang lebih gila kan kelakuan namanya kita punya ratusan juta penduduk, ya dengan tingkat ekonomi berbeda, tingkat pendidikan berbeda, hal-hal itu terjadi. Nah, dalam konteks kesiapan, baik secara medis ataupun sosial tadi, itu menurut saya sangat tidak siap. Sayangnya, kita juga tidak siap dalam hal lain, yaitu dalam konteks ekonomi, terutama ekonomi, dalam konteks ekonomi. Nah, ketika kita harus memilih apakah kita terkena COVID yang mungkin 50-50, lalu juga 50-50 lagi bisa sembuh atau tidak, dan lain-lain, dibandingkan dengan tingkat PHK yang tinggi dan lain-lain, itu menjadi masalah. Saya, selaku dosen, punya pilihan untuk tinggal di rumah. Saya bisa melakukan kegiatan saya dari rumah. Tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Ada pedagang kaki lima yang kehidupan mereka hari ini cari makan, dimakan untuk besok. Atau kurang lebih sekitar itu. Ada orang-orang yang bekerja di sektor-sektor yang tidak mungkin kemudian tergantikan. Bekerja di bioskop, bekerja sebagai tukang parkir, bekerja di tempat-tempat di mana profesi mereka itu tidak bisa dilakukan dari rumah. Mereka terpaksa keluar. Kemarin, beberapa hari lalu, saya ngobrol dengan salah satu kasir Transmart Kuburaya. Saya tanya, berapa orang lah Kak yang, Kak, ini digilir, pakai shift atau gimana? Enggak Pak, ini di PHK. Kurang lebih kata dia seperti itu. Berapa orang Kak kira-kira ini Kak? 60%. Itu Transmart loh. Pegawainya bilang seperti itu. Saya rasa sih informasinya benar, karena dia nggak punya kepentingan juga untuk bohong. Artinya sekitar 60% dari pegawai yang bekerja di mall tersebut sekarang bukan cuma dirumahkan sementara, tapi di PHK sampai nanti ada yang lain. Tapi mudah-mudahan ini salah, Tapi salah atau benar, itu menggambarkan betapa banyak orang yang sekarang menderita karena terpaksa harus di rumah. Nah, pemerintah ini kan tidak cuma memikirkan dari aspek kesehatan seperti itu, tapi juga ada aspek ekonomi dan lain-lain. Artinya segala perspektif digunakan, dan ini yang kemudian menjadi masalah. Jadi pada dasarnya, kalau saya ditanya apakah siap atau tidak kita menghadapi pelonggaran ini, menurut saya jelas tidak siap. Pertanyaannya, kita juga menghadapi masalah lain. Jadi kita memilih the lesser of two evils, artinya ya yang nggak terlalu setan di antara banyak setan, kurang lebih kayak gitu. Nah,
Itu yang kemudian jadi bahan pertimbangan. Namun ada banyak hal yang perlu, jika pun pemerintah, akhirnya saya bukan pengambil kebijakan, jadi akhirnya ya terserah pemerintah, sama seperti Dr. Asro, kita nggak bicara dalam konteks menyalahkan pemerintah atau lainnya, ya udah mereka sudah punya ahlinya. Kalau ditanya pendapat saya, jangan. Tapi akhirnya kita akan ada di dalam sebuah negara yang bersifat demokratis. Nah, menurut saya, ya sudah, jika kita ingin melonggarkan, longgarkan saja, namun ada kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pemerintah. Yang pertama, kewajibannya adalah tidak menyederhanakan permasalahan ini, menganggap enteng permasalahan ini. Artinya, pemerintah harus bekerja sungguh-sungguh dan tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat seakan-akan masalah ini terlalu ringan, sehingga masyarakat menganggap santai masalah ini dan kemudian benar-benar akhirnya mengabaikan aspek kesehatan mereka. Yang kedua, tidak boleh ada informasi yang ditutupi, diubah kata-katanya, diringan-ringankan, dan juga diberi informasi yang lengkap. Artinya kurang lebih gini, oke, sekarang saya beri kebebasan bagimu untuk keluar rumah. Kalau memang harus keluar, ya keluar. Kalau enggak, ya enggak. Enggak apa-apa kok. Nah, ini yang jadi masalah. Enggak apa-apa kok, penyakit ini mati sendirinya, dengan sendirinya. Penyakit ini, kita kebal gara-gara makan nasi kucing, kita kebal gara-gara baca doa kunut, kita kebal. Karena hal-hal jangan keluar lagi istilah seperti itu. Kita buat mereka menganggap serius. Ini penyakit serius, kalau kamu mau keluar boleh, kamu pertimbangkan sendiri, tapi saya kasih data yang benar. Tidak data yang dihaluskan, sekaligus tidak data yang didramatisir. Sisanya keputusan orangnya masing-masing. Jadi jangan sampai ada buaya di sungai, saya bilang nggak ada buaya. Begitu dia terjun, itu kan keputusan Mati, dia sendiri gitu ya. benar. Tapi kan informasi dari saya salah, misleading. Nah, itu yang kemudian jadi masalah. Jika ditanya saya, karena meskipun demikian saya yakin pekerjaan pemerintah tidak ringan-ringan amat dalam hal ini. Namun mereka juga harus memikirkan itu. Nah, dan ini pun akan berdampak. Tadi kalau saya dengar penjelasan Dr. Asro, ada kekecewaan kan dari tenaga medis terhadap perilaku masyarakat yang seperti itu. Ada banyak posting-postingan yang menunjukkan kekecewaan di antara mereka. Ketakutan saya adalah mereka kemudian nanti menganggap bahwa ya udah masyarakat biasa aja, ngapain aku serius, ngapain bekerja sampai jam 3 subuh seperti yang Dr. Firhan tadi katakan. Ya udah, aku mau datang jam 8 pagi sampai jam 4 sore, selesai itu titik. Kalau kamu mau mati ya mati, hidup ya hidup. Nah, kalau kamu menghadapi masalah ini selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin tahan, tapi kalau kita menghadapi ini setiap hari, sedangkan masyarakat terasa akan tidak peduli, jangan-jangan banyak yang akan berperilaku seperti itu kan, dan kita nggak bisa menyalahkan mereka. Daya tahan tubuh mereka kan berkurang gara-gara ini. Mereka terpapar, dokter sudah jadi korban dalam konteks ini karena berbagai proses untuk melindungi kita sebagai masyarakat. Hal itu jelas berdampak besar. Orang secara manusiawi hanya akan melindungi orang yang pengen dilindungi. Kalau orangnya pun nggak peduli dengan kesehatan mereka, jangan-jangan diabaikan juga nanti ujung-ujungnya. Ya, mungkin ada beberapa orang yang akan terus berjiwa mulia itu, tapi coba bayangkan jika 6 bulan ini terjadi, orang seakan tidak peduli, ya udah, ini keputusan mereka. Oke, sakit hati juga ya Dr. Firhan di lab, orang nongkrong di Aming gitu ya. Jadi padahal di Aming nggak gitu. Nah, kayaknya dokter, lihat tuh pakaiannya udah benar-benar menunjukkan sosok dokter tuh. Oke, Pak Biza, tadi menarik beberapa sebelumnya yang kata Pak Biza, kita akan merubah dengan hal yang mungkin selama ini dianggap cium tangan sebagai hal yang sopan, kemudian mungkin bersilaturahmi sesering mungkin ke rumah orang tua dianggap sebagai hal yang harus dilakukan. Tapi dengan keberadaan new normal ini sendiri, Pak, kan otomatis tatanan akan terjadi perubahan dalam tatanan sosial kita, ya kan? Dari gaya busana aja kita udah berubah tuh, udah menggunakan masker. Padahal kalau dulu yang gunain masker tuh orang-orang yang terkena flu, kemudian orang tim medis gitu. Sekarang kita udah seperti masker wajib gitu kan, hal yang harus. Kemudian berkunjung ke rumah orang tua mulai kita lakukan
pengurangan gitu karena tadi COVID ini tadi itu Pak. Apakah itu merupakan salah satu konsekuensi yang harus kita terima dari new normal ini sendiri gitu Pak? Dalam hal mungkin ada sosialnya, dalam hal sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Itu gimana Pak? Iya, sebuah kejadian besar selalu menciptakan perubahan besar dalam kebiasaan kita dan kebudayaan kita. Budaya itu bukan sesuatu yang hanya turunkan, tapi budaya itu sesuatu yang kita bentuk. Jadi kita bisa melihat bagaimana budaya orang yang berada di Eropa, pakaiannya berbeda dengan berada di Asia. Karena di Eropa dingin, pakaiannya cenderung tebal, di Asia yang panas cenderung nggak pakai baju. Kita lihat pakaian adat di Indonesia rata-rata nggak pakai baju. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam konteks pandemi ini. Nah, budaya jelas dipengaruhi oleh hal tersebut. Nah, ada banyak hal yang akan berubah pasca pandemi ini. Baik jika pandemi ini kemudian berakhir dengan segera dalam beberapa bulan ke depan, ataupun mungkin agak berkepanjangan 1-2 tahun ke depan. Apapun itu perubahan akan terjadi. Nah, secara sosial misalnya, dalam konteks itu, interaksi sosial kita jelas berbeda. Karena penyakit ini ditularkan secara sosial. Artinya, kita tidak akan menularkan orang lain jika kita tidak berinteraksi dengan orang lain. Otomatis cara kita berinteraksi pun akan berbeda. Maka kita akan lihat berbagai peranata sosial, social institution yang ada itu akan berubah. Jadi hal-hal seperti berjabat tangan mungkin tidak akan lagi lazim. Jangan-jangan pasca pandemi ini berakhir pun berjabat tangan tidak akan juga lazim. Cipika-cipiki mungkin tidak akan lagi lazim. Berbicara terlalu dekat dengan orang lain mungkin akan dianggap sebagai sebuah pelanggaran privasi. Nah, secara ekonomi, pendidikan dan agama itu jelas berubah. Misalnya, yang paling utama adalah yang paling udah langsung nampak oleh kita adalah budaya manual kita, budaya analog kita segera berubah. Jadi dulu pada saat saya pertama kali menggunakan media perpesanan melalui internet, itu sejak BlackBerry misalnya, setelah itu butuh sangat lama bagi orang untuk mengadopsi teknologi-teknologi lain. Seperti WA saja, mahasiswa itu sampai tahun sekitar 2020 sampai sekitar tahun 2016-17 itu, pada saat menghubungi kita masih melalui SMS. Artinya sejak ada BBM, sampai mungkin tahun 2006 BBM ada, sampai tahun 2016, 10 tahun kemudian orang masih pakai SMS. Teknologinya bertahan lama. Tapi coba bayangkan, dengan pandemi sekitar 2 bulan saja, tiba-tiba ibu-ibu udah tahu caranya Zoom. Tiba-tiba nenek-nenek sudah tahu caranya melakukan video call. Tiba-tiba orang-orang yang gagap teknologi harus terbiasa melakukan itu. Nah, ini merupakan sebuah proses yang percepatan dari revolusi industri 4.0. Nah, ini tidak akan segera berubah pasca pandemi. Misalnya, melakukan sidang skripsi secara online. Kalau dulu itu tentu sesuatu yang agak tabu bagi banyak akademisi kita. Sekarang setelah pandemi pun saya berniat ya udah kalau malas di rumah aja. Atau misalnya dengan alasan efisiensi. Bensin mobil saya udah 2 bulan nggak diisi. Kan coba bandingkan, oke, internet memang agak boros, tapi kan bensin hemat. Kurang lebih kayak gitu. Teman-teman mahasiswa juga memang kurang lebih gitu. Oke, dia habis di internet tapi makan gitu. Kan boros di kuota tapi nggak. Nah, budaya jelas akan berubah. Dalam konteks agama juga misalnya, artinya berbagai aspek agama kita ada banyak terjemahan keagamaan yang sekarang jadi berubah, jadi lebih fleksibel terhadap perubahan. Misalnya, dulu sebagian besar orang tidak tahu bahwa sholat Id itu boleh dilakukan di rumah, sendiri di rumah, maksudnya berjamaah juga sendiri. Berjamaah di rumah dengan ada yang bilang batasnya minimal 4, ada yang bisa bilang lebih kurang dari itu pun nggak apa-apa. Tapi ada hukum-hukum yang sebelumnya nggak sadar kita miliki, kemudian ada kayak gitu. Nah, dalam konteks keagamaan juga, misalnya, saya yakin akan terjadi perubahan. Otomatis pasca COVID-19 ini, new normal akan terjadi. Dan kenormalan itu tidak akan terjadi hanya dalam konteks kesehatan, tapi juga terjadi dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Pertemuan-pertemuan seperti webinar seperti ini,
jangan-jangan ini akan bertahan bahkan pasca pandemi. Iya. Karena lebih efektif ya Pak ya. Kalau lebih efektif. Sekarang panitia acara ini cuma 3 orang. Ya Coba dibongkar. bayangkan acara dengan skala yang sama 70 berapa ya? 78 orang ada 79 orang ditambah berapa? 79 orang dengan skala yang sama berapa banyak konsumsi yang perlu disiapkan. Sekarang konsumsi buat kopi sorang-sorang. Kan gitu. Jadi Birokrasinya lebih ringan. Jelas itu birokrasinya lebih ringan dan seterusnya. Dan tidak mengurangi makna, kan kita dapat banyak ilmu dari Dr. Asro. Kita dapat insight dan seterusnya. Jadi menurut saya jelas new normal itu akan dan sudah mulai terbentuk, namun itu bukan sebuah kebijakan. Oke. Bagaimana dengan dampak jangka panjangnya Pak terhadap perubahan dunia ke depannya? Bagaimana budaya kita, kemudian bahkan budaya terbentuk dengan adanya COVID-19 ini tadi, yang tadi budaya cium tangan, cepika-cepiki, ya kan, ternyata mulai bergeser ke arah yang kita udah nggak terlalu mempentingkan hal cium tangan karena takut penyebaran. Kemudian bahkan COVID-19 ini dengan adanya COVID-19 dengan akselerasi 4.0 gitu kan, kita udah kayak ini tadi kata Bapak webinar, kemudian kita jauh lebih gampang, lebih menghemat gitu kan, tidak mengurangi rasa hormat, tapi kita bisa mengundang Dokter Asro, kemudian ada Dokter Firhan yang mungkin kalau nggak ada, bukan nggak ada sih, mungkin kalau tidak ada pandemi ini kita agak sulit gitu kan, harus menyebarkan undangan, izin dulu segala macam. Nah itu gimana Pak? Oke, nah ini menarik. Jadi ada banyak dampak jangka panjang yang muncul. Kalau dari sudut pandang hubungan internasional, kita bisa melihat konteks bagaimana negara satu berinteraksi dengan negara lain. Tapi kalau dalam konteks sosial sehari-hari yang kita lihat, saya melihatnya yang terjadi ke depannya dalam jangka panjang adalah universalisme budaya. Artinya kurang lebih. Jadi logika berpikirnya mulai dari COVID ini memaksa kita untuk menggunakan teknologi secara lebih intens. Internet of Things itu semakin populer di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu konsekuensi dari penggunaan internet secara masif oleh semua orang, yang tercipta adalah, yang hilang adalah sekat-sekat antar kita semua. Nah, sekat antara misalnya saya, Mbak Deska, Dr. Asro, Dr. Firhan, Mas Adit, dan teman-teman yang sekarang berada di, mungkin ada di Sanggau, ada di Singkawang, ada di banyak tempat saat ini, itu hilang semua. Nah, kita menonton hal yang sama, kita belajar hal yang sama, kita dapat pengetahuan yang sama, otomatis juga kita saling menukarkan budaya yang sama. Maka dalam jangka panjang yang terjadi adalah universalisme budaya. Universalisme budaya. Globalisasi selalu menciptakan universalisme budaya. Artinya apa? Budaya orang di Amerika, di Indonesia, Korea, Jepang, dan lain-lain yang saat ini masih ada fragmentasi antar mereka satu sama lain, itu akan semakin sama. Artinya semakin tidak ada bedanya. Coba kita lihat misalnya, pakaian adat masyarakat Indonesia dan negara-negara lain sangat berbeda dengan begitu proses globalisasi terjadi, mulai ada handphone dan lain-lain, dan proses-proses televisi, informasi mulai menyebar, pakaian kita sama. Baju kaos yang saya gunakan ini tidak bermotifkan Gatot Kaca, tapi flash misalnya. Kenapa? Karena saya dapat memperoleh internalisasi dari luar negeri. Nah, bayangkan dengan teknologi informasi yang digunakan secara minim saja, kita sudah bisa melakukan universalisme budaya secara masif. Bayangkan nanti jika kemudian kita semakin intens menggunakan teknologi, maka sekat-sekat antara budaya antar negara akan makin hilang. Begitu juga secara tidak langsung, sekat-sekat antar daerah seperti misalnya yang tadi kita katakan, untuk ilmu pengetahuan makin menghilang. Orang di Kapuas Hulu bisa selama ada sinyal. Orang di tempat-tempat tertentu bisa. Meskipun juga akan muncul sekat lain. Misalnya sekat antara orang-orang yang paham menggunakan teknologi dan tidak.
orang-orang yang memiliki sinyal ataupun tidak, artinya bisa mengakses sinyal atau tidak, atau orang-orang yang memiliki gadget atau tidak. Saat ini kan mulai terjadi fragmentasi di sekolah, anak-anak yang melakukan proses belajar mengajar menggunakan teknologi, atau mahasiswa-mahasiswa adik-adik yang ada di sini yang kesulitan sinyal dan lain-lain, mengalami ketertinggalan karena masalah sinyal dan seterusnya. Tapi secara umum sekat-sekat antar negara, sekat-sekat antar budaya itu akan hilang. Jadi budaya kita besok-besok akan semakin menyatu, semakin tidak beragam. Baik itu dalam konteks budaya keagamaan, budaya secara ideologi, atau budaya populer. Oke, jadi dampaknya lebih kepada tadi yang Pak Fiza bilang, budaya kita akan, ya jelas akan ada perubahan sosial setelah pandemi ini, setelah COVID ini gitu kan. Ya ada positif dan negatifnya itu tadi ya. Kalau positifnya kita jauh lebih gampang untuk mengakses ini semua gitu. Kalian bisa, adik-adik mahasiswa bisa ikut seminar nasional, seminar apapun itu, asal ada kuota, asal ada gadget, bisa semuanya gitu ya. Oke. Kita ke sesi tanya jawab ya Bapak-Bapak ya, Pak Fiza dan Pak Asro. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya lihat kayaknya udah tercantum nih di chat gitu kan. Jadi ada dari Pak Heru Pujiono, untuk Dr. Asro, apa indikator strategis untuk pemberlakuan kenormalan baru atau adaptasi terhadap hal baru? Apa hanya sekedar status merah, biru, kuning, dan hijau? Atau secara epistemologi seperti apa tren penurunan kasus? Pertimbangan medis apa yang bisa dipakai untuk pemberlakuan new normal baik dari sektor ekonomi maupun sektor pelayanan kesehatan? Ini dari Pak Heru Bengkayang. Jauh nih pertanyaan nih dok. Nah mungkin dokter bisa langsung jawab dok. Langsung ya? Iya silakan dok. Oke. Terima kasih. Sebenarnya saya jawab sih Pak Heru ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk membuat suatu aturan ataupun kriteria apakah kita siap masuk ke new normal, ataupun ada istilah lain seperti tadi Pak Fiza bilang pelonggaran, lockdown, apa segala macam ya. Jadi intinya sebetulnya kita harus memenuhi dulu syarat-syarat yang disampaikan oleh WHO ya. Jadi bukan sebatas memang dia zona merah, hijau, biru atau kuning ya, tapi memang secara kajian epidemiologi, kajian penyebaran penyakitnya itu sudah bisa kita penuhi gitu. Misalkan contohnya dia harus ada kasus 0, tidak ada kasus dalam 2 minggu, kemudian untuk penurunan kasus kurang lebih dari 50% turun dalam 3 minggu. Ya, jadi bertahap gitu. Jadi bukan kita loncat, belum capai puncak, tapi udah mau lompat gitu ya. Puncaknya belum kelihatan, udah lompat. Itu lebih parah lagi. Nah, jadi kita memang benar-benar dikaji. Saya setuju tadi dengan Pak Fiza bilang bahwa oke lah pemerintah mungkin terlambat di awal-awal dalam penanganan ya, tapi tidak ingin terulang 2 kali pastinya, bahwa kasus ini nggak booming lagi kan. Nah, makanya kita harus hati-hati sekali dalam mengambil kebijakan. Kemudian angka penyebaran juga harus tergambar bahwa misalkan ada namanya reproductive value ya. Jadi angka penyebaran penyakit itu kan dari hari ke hari dia 1 orang hari ini, kemudian minggu besoknya harus kurang dari 1 orang, ataupun 2 hari ini besoknya harus 1, kemudian besoknya harus 0 yang ada kasus barunya. Nah, ini kan sekarang nggak jelas. Jadi setiap hari kita lihat 500, 600, naik terus ya. Jadi benar-benar membingungkan kita sebetulnya ya. Padahal pemerintah juga punya banyak ahli ya. Saya nggak tahu apakah digunakan atau tidak pendapat mereka. Dan sampai saat ini epidemiolog, kemudian praktisi, akademisi itu sudah mulai bersuara juga. Nggak tahu apakah didengar atau tidak ya. Mudah-mudahan didengar lah nanti. Iya. Oke, jadi pemberlakuan new normal itu sendiri benar-benar harus sesuai dengan standar yang tadi
Dokter Asro jelaskan juga ya, ada standar WHO-nya juga. Kalau udah mencakupi standar WHO baru kita bisa new normal. Jangan sampai kayak ada meme-meme gambar yang kita terima itu kan langkahnya belum tepat ke tangga satu tiba-tiba udah loncat ke new normal aja ya dok ya. Ya. Jangan sampai seperti itu sebenarnya Ya, kan. ya. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Heru Pujono, ini kayaknya buat Pak Fiza nih. Apa pandangan dari sosiologi dan kultural budaya, khususnya kaitannya dengan kearifan lokal dalam upaya melaksanakan adaptasi new normal sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan ramah, tanda kutip, terhadap COVID-19. Nah, ini dari Heru Pujono dari Bengkayang. Silakan Pak Fiza. Oke. Kalau kita bicara soal kearifan lokal, kalau menurut saya secara umum dalam konteks kearifan lokal ada beberapa kebiasaan kearifan kita yang tidak terlalu arif kalau kita gunakan dalam konteks COVID ini. Atau sebaliknya, ada kearifan yang memang bisa digunakan. Artinya kita harus memilih. Penyakit ini adalah penyakit yang ditularkan berbasiskan interaksi sosial. Oleh karena itu, ini bisa jadi masalah sehubungan dengan kearifan lokal. Karena sebagian besar kearifan lokal kita hubungannya adalah dengan dalam konteks masyarakat kita adalah masyarakat komunal. Artinya segala sesuatu itu dikerjakan bareng-bareng, gotong royong, semuanya bareng-bareng deh. Nah, jika kearifan lokal seperti itu yang kita terapkan, maka ini akan berdampak negatif dalam konteks usaha pengentasan permasalahan COVID-19 ini. Namun, ada beberapa kearifan lain dalam konteks kita yang bisa sebenarnya dimanfaatkan. Terutama salah satu fakta bahwa sebagian besar masyarakat kita masih feodal. Feodalisme pada dasarnya bisa bermanfaat di sini jika pemimpinnya bisa memberikan arahan yang baik. Nah, misalnya, jadi masyarakat kita sebagian besar berawal dari masyarakat yang bukan demokratis. Dan dalam hal ini demokrasi menyakiti kita. Saya setuju demokrasi itu bagus, tapi dalam hal ini, kebetulan dalam hal ini, demokrasi menyakiti kita. Kita bisa lihat bahwa proses pelonggaran, proses lockdown itu, hampir di semua negara demokrasi, itu gagal. Karena masyarakatnya memiliki kebiasaan untuk bersuara dan berbeda-beda suaranya. Pengambilan keputusan agak lama. Namun, jika kita bisa menggunakan kebiasaan kita untuk menerapkan sistem bukan menerapkan, agak lebih mau sedikit mendengar arahan dari para pemimpin kita, mau mendengar sedikit arahan dari orang-orang yang lebih pintar, lebih ahli di bidangnya, maka ini bisa digunakan. Jadi menurut saya, kearifan lokal kita tidak semuanya bisa bermanfaat terhadap proses pengentasan masalah pandemi ini. Tapi kearifan lokal yang dulunya dianggap buruk, mungkin kadang-kadang dalam hal ini cukup baik. Kita bisa lihat negara-negara yang agak berhasil melakukan proses lockdown ini, biasanya negara-negara yang bersifat agak otoriter. Karena mereka bisa memotong banyak jalur demokrasi di sana. Bukan saya bilang kita kembali ke zaman dulu di mana kita otoriter, tapi dalam level tertentu kita berhentilah terlalu berdebat, kurang lebih kayak gitu. Nah, dalam konteks itu mungkin kearifan lokal bisa bermanfaat. Oke. Kemudian ada dari Pak Asep kayaknya ini untuk Dr. Asro dan Bang Firhan, apakah sekarang sudah saatnya new normal dilaksanakan di Kalbar? Mungkin siapa dulu nih? Dokter dulu deh. Ada Pak Firhan kah? Enggak, ini dari kayaknya udah ada deh. Bang Firhan kayaknya udah masuk ke lab deh dok, melaksanakan tugas. Iya. Oke, apakah sekarang sudah saatnya new normal dilaksanakan di Kalbar? Gimana dok? Ya, secara pribadi saya nyatakan belum ya, sama dengan Pak Fiza sampaikan tadi, kita perlu menunggu waktu. Saya juga belum bisa memastikan ya waktunya. Apakah dalam 2 minggu atau 1 bulan kita bisa, kalau istilah saya tuh revolusi ya, revolusi kebijakan gitu. Kebijakan kita ubah, bisa nggak kira-kira? Nah, kalau kebijakan kita ubah yang sekarang terkesan misalkan kita, apa tadi yang Pak Fiza bilang, datanya dibuka, kemudian mengundang para ahli, pakar, gitu.
saya kira itu akan lebih baik. Jadi untuk saat ini kita belum melihat itu. Jadi saya katakan belum siap ya. Secara akademik, secara ilmiah belum siap. Kemudian secara health system, apalagi secara surveillance juga belum siap. Tapi bisa. Saya kira bisa ya. Asal kita harus kerja keras sih. Menurut saya gitu, Mbak. Yes. Oke, kayak gitu. Pak Fiza? Oke, siap. Mungkin Pak Fiza singkat aja karena tadi kayaknya pertanyaannya udah dijelaskan sebenarnya ya Pak ya. Sama, kalau pertanyaannya itu menurut saya belum siap kita. Dan menurut saya paling tidak kita menunggu hasil 2 minggu setelah Lebaran. Paling tidak. Kita nggak tahu lonjakannya seperti apa ini orang-orang yang habiskan kacang ini. Jadi Selain asam urat, mungkin ada virus lain juga yang lain yang jadi masalah kan gitu. Paling tidak 2 minggu ke depan tuh kita lihatlah dulu. Baru kita ambil keputusan. Jangan buru-buru lah, itu kan masalah nyawa kan. Oke, itu. Ini kayaknya juga ada pertanyaan buat Pak Fiza. Ini kayaknya dari mahasiswa nih, Pak. Assalamualaikum Pak Fiza. Saya kayak baca radio ya. Pak, apakah kemudian pemerintah juga akan menyertakan sanksi-sanksi dalam pelaksanaannya jika memang new normal ini dijalankan versi pemerintah? Buat Pak Fiza tuh, Pak, gimana Pak? Kalau ditanya apakah akan ada sanksi, saya ragu. Kalau lihat kebiasaan pemerintah belakangan, pemerintah ini lemah lembut, sayang dibelai-belai rakyatnya. Ada masyarakat ngamuk-ngamuk sama polisi aja, polisinya tawa-tawa aja. Kalau menurut saya agak lebih tegas lah. Karena ada wibawa yang perlu dijaga. Lalu kemudian yang jelas, jika hal itu dibiarkan, ini menjadi masalah yang membuat orang lain meniru. Nah, ini yang jadi masalah, membuat orang lain meniru. Nah, kalau menurut saya sangat setuju bahwa sanksi itu penting. Karena tidak ada kebiasaan atau sebuah kenormalan yang bisa kita paksakan tanpa sanksi. Paling tidak minimal sanksi sosial. Coba kita lihat misalnya, pada saat seorang YouTuber, si Indira itu, Indira apa namanya itu, ya, berkata bahwa ya saya nggak pakai masker dengan bangganya, kurang lebih kayak gitu. Menurut saya agak kasihan juga saya melihat dia dibully seperti itu di internet. Namun bagi saya itu adalah sebuah proses yang perlu bahkan dilakukan. Nah, meskipun saya agak tega. Kasihan gitu ya yang udah dibully Pak ya. Tapi itu membuat orang lain belajar bahwa tindakanmu punya konsekuensi. Nah, secara tidak langsung itu akan membuat semakin sedikit orang bertindak seperti itu. Jadi kalau perlu semua tindakan-tindakan itu disanksi dengan tegas. Karena semua negara yang berhasil menerapkan budaya yang baik itu dimulai dengan memberikan sanksi. Kenapa kita menggunakan tangan kanan dibandingkan tangan kiri? Karena ibu kita marah kalau kita gunakan tangan kiri. Enggak sih, ibu saya enggak marah kalau saya pakai tangan kiri, karena ibu saya kidal. Tapi ya kurang lebih nangkaplah poinnya yang coba saya maksudkan. Jadi sanksi itu penting, tapi saya sangat meragukan pemerintah akan memberlakukan sanksi. Lawang PSBB aja nggak ada sanksinya kok. Yang disanksi malah cuma McDonald. Yang mengumpulkan massa sebanyak itu didenda 10 juta. Itu uang kecil bagi McDonald. Harusnya 100 juta, minimal 1 miliar, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih gitulah kalau menurut saya. Oke, tuh udah dijawab ya dari Sahri Ramadan, yes. Udah selesai Ramadan kita, tapi tetap. Oke, ada lagi nih untuk Pak Fiza nih. Ini kayaknya mahasiswa nih Pak nanya semua nih Pak ya. Karena ada sanksi kali ya, kalau nggak tanya nilainya kurang gitu Pak ya. Oke. Halo Pak Fiza, mengenai new normal yang dibuat oleh pemerintah. Jika sekiranya new normal ini dibuat untuk mengejar penaikan kembali tingkat perekonomian negara yang menurun, apakah dengan cara ini akan menjamin kondisi sosial akan membaik atau akan memburuk? Sedangkan masih berkemungkinan penyebaran virus ini akan menyebar setelah diterapkannya new normal. Oke Pak Fiza, itu oleh Priscilia Tasya Ardia. Kalau menurut saya secara ekonomi pasti akan membaik, dalam konteks paling tidak seburuk yang kita takutkan. Namun secara sosial ini hal yang berbeda, karena kita tidak tahu sebesar apa gelombang kedua. Jangan gelombang pertama pun kita belum benar-benar berakhir kan, karena kita belum pernah sampai ke puncaknya dan turun.
Logikanya kalau udah ke puncak baru kemudian turun secara stabil, itu baru gelombang 1 selesai mungkin. Nah, ini jangan, gelombang 1 belum selesai, kita udah menantang gelombang kedua. Jadi menurut saya, secara sosial jelas tidak ada jaminan bahwa kondisi kita akan membaik dengan proses pelonggaran ini. Namun secara ekonomi ya pasti membaik, namanya perekonomian mulai berjalan, segala indikator pasti ya kalau tidak paling tidak memburuk lah kurang lebih. Artinya tidak akan ada jaminan secara sosial keadaan kita membaik, tapi secara ekonomi akan membaik. Namun yang perlu digarisbawahi adalah menutup ini lebih lama pun belum tentu juga secara sosial akan lebih baik. Karena orang-orang yang sudah 3 bulan di rumah, orang-orang yang tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan mereka bisa menyebabkan konflik sosial baru. Kalau kita perhatikan, hampir semua konflik sosial yang bersifat perubahan rezim itu diawali oleh permasalahan ekonomi. Misalnya, reformasi tahun 98 diawali oleh krisis ekonomi tahun 97. Atau Arab Spring yang terjadi di Arab pada tahun 2010 diawali oleh kegagalan panen tahun 2009 dan banyak faktor-faktor lainnya. Jadi, faktor ekonomi selalu berpengaruh terhadap faktor sosial dan politik. Oleh karena itu, memang pemerintah agak bingung juga nih kalau memutuskan itu. Tapi kalau menurut saya ya seperti yang saya katakan tadi, minimal kita lihat dulu lah setelah Lebaran seperti apa. Kan seperti yang Dr. Astro sampaikan tadi, dari WHO udah ada keterangan tuh apa aja indikator yang perlu dipenuhi. Syaratnya. Nah, syarat-syaratnya. Syarat pertama aja dulu, misalnya apakah R0-nya itu udah benar-benar di bawah 1 selama 2 minggu. Kan kurang lebih kayak gitu, hal-hal seperti itu. Nah, Korea Selatan berani buka. Kenapa? Karena R0-nya sudah tercapai, tapi itu pun ditutup lagi sekolah-sekolahnya, beberapa sekolah di antaranya. Oke, nah tuh udah dijawab tadi pertanyaannya dari Priscilia. Oke, jawaban pula. Pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Asro. Dok, bagaimana dengan upaya penemuan vaksin corona? Apakah bisa efektif? Sedangkan virus ini bermutasi, Pak. Para peneliti Cina menemukan bahwa virus ini bermutasi menjadi 30 strain. Jadi bagaimana? Apakah vaksin yang katanya sudah dibuat dapat mengatasi virus ini? Ini oleh Cornelius Kiki Hartanto yang nanyain, Pak. Silakan, Dok. Ya, nanti mungkin dijawab juga sama Dokter Firhan ya. Dibantu ya jawab. Mana Dokter Firhan kayaknya udah nggak ada nih, Dok, udah hilang nih. Ada tuh. Jadi kalau vaksin sebetulnya ranahnya memang di biomolekuler dan imunologi ya. Jadi ilmu-ilmu tentang kekebalan. Informasi yang saya dapat memang Indonesia sedang mengembangkan ya. Ada Eijkman, kemudian ada UNER, UI ya. Nah, mereka sedang mengembangkan dan sebetulnya strain virusnya banyak, 30, dan di Indonesia ini juga berbeda-beda ya. Berbeda tingkat virulensinya, berbeda juga tingkat adaptasinya terhadap lingkungan. Jadi masih dikaji terus. Nah, vaksin sebetulnya itu yang kita harapkan ya, tapi perlu waktu yang lebih lama. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, sampai benar-benar hasil kajian itu selesai begitu. Nah, nanti Dokter Firhan kata membantu tuh mengenai jadi itu berkaitan juga tuh, Mbak. Oke, Dokter Firhan. Nah nih, Dokter Firhan. Silakan Dokter Firhan. Mana nih? Untuk dijawab terkait dengan vaksin. Terima kasih Mbak Diska, udah bisa dimulai. Saya coba. Oke, Dok, silakan. Saya coba jelaskan. Virus COVID-19 atau SARS-CoV yang pertama ditemukan itu di tahun 2019. Karena itu dikatakan 19 di Desember itu di sequencing, dibaca virusnya itu punya panjang 29.903 kode genetiknya. Atau bahasanya. Nah, itu sampai sekarang pun kita pakai sebagai acuan utama untuk mendiagnosis COVID-19. Nah, kalau
kalaupun ada mutasi itu tidak serta-merta langsung semuanya itu sepanjang 29.000 itu berubah. Nah, itu enggak. Satu aja, bayangkan. Satu dari 29.903 kan berarti 29.902 itu sama. Nah, kemiripan ini tentu akan menghasilkan protein-protein dari si virus ini yang kita sebut sebagai antigen yang menimbulkan penyakit kepada kita itu bermanifestasi menjadi penyakit. Nah, harapannya, kalaupun ada mutasi dari 30 strain yang dikatakan tadi di Cina, saya udah nggak sempat lagi baca strain, saya yakin lebih daripada itu kalau dieksplor. Tetapi dia menghasilkan antigen yang sama, racun yang sama untuk menyakiti manusia ataupun menyakiti hostnya ataupun hewan yang diinfeksi oleh virus tersebut. Nah, jadi vaksin itu yang dibuat tentu vaksin yang universal untuk si COVID-19 ini walaupun dia bermutasi. Nah, bermutasi itu satu, betul akan ada perubahan, tetapi ibarat begini. Ada satu racun yang dihasilkan pada saat dia lurus seperti ini, karena ada satu mutasi dia mungkin agak melengkung seperti ini. Nah, vaksin yang kita buat adalah bentuk penangkap garis lurus seperti ini. Nah, pada saat dia melengkung, tetap si vaksin ini tetap menangkapnya karena lengkungannya tidak terlalu jauh. Itu konsep genetik yang kita pahami sampai saat ini. Dan perlu tambahan informasi juga, bukan Indonesia tidak menemukan strain. Paling tidak di 2 minggu lalu sudah kok Eijkman sudah menemukan 3 strain yang sudah didaftarkan ke Gen Data Bank Internasional. Itu 3 strainnya itu berbeda dari yang sudah didaftarkan. Itu silakan nanti dibaca di NCBI ataupun ketik saja search di Google Bank Data Gen. Itu yang strain 1 itu asli dari China, kemungkinan dari Wuhan. Kemudian kalau nggak salah yang kedua itu strain itu sempat bermutasi, dia ke Uni Emirat Arab dan ada orang yang bermigrasi ke sini. Dan yang ketiga strain yang berasal dari Eropa. Dan itu sudah didaftarkan oleh Eijkman. Dan tentu saja mereka yang punya kompetensi, kemampuan, dan yang jelas waktu berupaya untuk mengembangkan ini. Saya sampaikan tadi saya lihat Pak Cornelius ya. Nah, mungkin kalau kita dipaksakan untuk mengembangkan vaksin itu, research kita tidak sempat untuk mendiagnosisnya. Belum, kita karena masih fokus untuk mendiagnosis dulu. Seberapa banyak sih penyebaran yang ada di sini? Nah, untuk mengkaji lebih dalam lagi, untuk men-sequencing, jadi habis ditegakkan bahwa memang ada virus di situ, di sequencing itu kan dicari datanya yang sebanyak hampir 30.000 tadi itu apa saja. Nah, itu kan perlu slot waktu yang berbeda lagi. Nah, sementara kita menghadapi wabah ini saja sudah kemana-mana. Kemudian kita sudah barang tentu untuk mendiagnosis saja terbatas di Rumah Sakit Untan dan FK Untan itu hanya 30, kemudian kita tingkatkan 60, mungkin ke depan nanti dalam waktu dekat kita bisa 100. Nah, tapi kalau kita untuk memikirkan lagi, mengerjakan hal yang lain lagi, ya seperti saya katakan, ini aja pulang jam 3 subuh. Terus satu hari ini mau ada berapa jam? Ada berapa jam gitu. Nah, dia belum jam 3 subuh untuk mendiagnosis, padahal antrian sampel masih ada gitu. Nah, tapi tenang saja, Allah vaksin itu untuk virus secara universal. Jadi mutasi yang terjadi 30 strain, 40 strain atau beberapa strain, dia tetap pada kondisi yang sama. Kalau dia bermutasinya berbeda, namanya bukan COVID-19 lagi, Pak. Bukan lagi COVID-19. Kalau udah berbeda itu bukan COVID-19 lagi. Nah, itu harus temukan vaksin baru lagi ya. Mungkin dulu ada SARS-CoV-1 di tahun 2003. Yeah. Nah, itu sudah ada vaksinnya. Kalau yang sekarang SARS-CoV ya karena dia memang berbeda, lumayan berbeda, jadi dia tidak disebut sebagai SARS-CoV lagi, tapi SARS novel coronavirus, SARS-CoV atau SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV yang kedua. Jadi tidak perlu khawatir mengenai ini vaksinnya untuk yang strain 1 saja untuk SARS-CoV
ini. Ya sepanjang dia disebut SARS-CoV, kemungkinan besar dia applicable untuk 95 sampai 99% jenis virus itu, walaupun dia sudah bermutasi. Karena konsep mutasi itu dia tetap mengekspresikan antigen ataupun racun yang menyerang tubuh hostnya, dalam hal ini manusia, itu dalam konteks yang sama. Jadi sistem pertahanan tubuh itu 3 dimensi. Apabila ada antigen yang seperti ini, pasangan saya ya karena saya menggunakan handphone, ada antigen seperti ini, maka vaksin diupayakan untuk membentuk imunitas tubuh dengan bentuk seperti ini agar bisa menangkap. Nah, pada saat ada mutasi, dia paling mutasi agak peyang sedikit begini. Tapi vaksin ini tetap bisa menangkap, begitu ya. Agak mungkin dari begini, kendor begini, ya tetap bisa ditangkap. Ya, diharapkan lisis dan mati antigennya ataupun virusnya. Tergantung targetnya, bisa berupa antigen ataupun bisa berupa virus yang dilemahkan. Tapi biasanya sih harapannya sih virus dilemahkan agar nanti dia bisa membaca semua antigen yang diekspresikan secara genetik oleh si virus. Virus ini numpang, dan harapannya yang besar, ya betul, tanpa maksud untuk mengurangi ini, si virus yang mematikan ini ikut mati bersama manusia ataupun host yang sudah terinfeksi secara parah. Dan mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat yang sudah meninggal juga, si virus itu juga ikut mati. Otomatis nanti dia akan bermutasi mengikuti gaya hidup kita. Dia tidak bisa ngotot untuk menjadi lebih mematikan karena dia perlu hidup. Kalau si inangnya mati, maka dia juga akan mati. Si virusnya akan mati karena dia tidak ada tempat menumpang lagi, begitu. Nah, kalau si hostnya adalah manusia hidup, maka dia juga akan bertahan lama. Nah, itu harapannya nanti si virusnya yang merubah diri untuk menyesuaikan hostnya itu agar dia lebih viable untuk hidup. Saya rasa itu cukup menjelaskan. Bisa menjelaskan lah, atau mungkin bahasa saya agak sulit ya, tapi nanti bisa ditanya secara personal. Terima kasih Mbak Diska. Oke, saya mau kembali ke lab dulu ya. Oke, sama-sama Dokter Firhan, itu udah sangat menjelaskan, walaupun mungkin saya yakin beberapa dari audiens mungkin agak kebingungan, tapi tadi udah kata Dokter Firhan bisa dibuka, kita googling, kita cari, itu ada datanya. Oke, untuk Dokter Asro kembali. Dok, ada yang mau nanya nih Dok. Ini dari Mas Adityo nih, mau tanya ke Dokter Asro, mengingat ada narasi atau bahkan udah sampai ke level keyakinan di masyarakat kalau penyakit ini tidak semenyeramkan yang dijelaskan oleh WHO dan pemerintah. Adakah gugus tugas melakukan counter opinion atau menyesuaikan metode edukasi ke masyarakat? Apakah pernah ada pengalaman dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang berhasil berinovasi atau improvisasi menjelaskan keluarga yang tadinya bingal terus berubah jadi taat? Nah, itu Dok, panjang pertanyaannya. Yang pertama, adakah gugus tugas melakukan menyesuaikan metode edukasi ke masyarakat? Yang kedua, apakah ada inovasi yang telah dilakukan? Ya, untuk gugus tugas memang kita terus-menerus ya bisa melalui dosen, kemudian dengan PKM, kemudian dan webinar seperti ini kan. Kemudian untuk mahasiswa mereka juga melakukan edukasi di komunitas, walaupun secara online ya, karena untuk terjun ke masyarakat secara langsung tuh rawan juga kan. Ya artinya pendekatannya door to door jadinya walaupun secara online. Kemudian saya kira informasi itu sangat melimpah ya. Jadi dari pemerintah, TV, semuanya lah, media sosial bahkan. Nah, jadi sekarang tergantung kuat-kuatan siapa. Jadi ini ilmu media di situ ikut juga jadinya kan. Siapa yang paling kuat mempersuasi ataupun mencari perhatian dari masyarakat, nah itu yang paling dianut gitu. Nah, cuman kita tetap berusaha supaya gugus tugas ataupun siapapun itu yang punya kewajiban
itu terus-menerus melakukan edukasi, inovasi ya. Tapi kita tidak boleh melupakan faktor X-nya ya, dari keyakinan dari masyarakat itu sendiri. Jadi artinya gini, mungkin ini lebih ke budaya seperti Pak Fiza ya. Ada orang yang paham tapi tidak mau melakukan. Ada beberapa grade-nya ya, ada yang tidak tahu, kemudian tidak melakukan, tahu, tidak melakukan, tidak tahu, tidak melakukan gitu kan. Ada beberapa itu. Nah, sekarang bagaimana kita menyasar orang-orang yang sesuai dengan keilmuannya, gaya bahasanya, kemudian tingkat pendidikannya itu sangat penting. Nah, itu kita lakukan melalui kegiatan-kegiatan. Ya, mudah-mudahan bisa berhasil lah, mudah-mudahan ya. Saya kira perlu kolaborasi lah ya dengan FISIP ya, terutama ilmu budaya ini supaya tentang komunikasi, tentang perilaku ya. Karena ini memang suatu PR berat lah bagi kita ya, kita semua lah, terutama untuk membuat masyarakat lebih paham, sadar ya tentang penyakit ini memang benar berbahaya gitu. Nah, satu lagi tadi saya katakan, kalau tadi masyarakat baru sadar kalau tidak kena dia tidak akan itu gitulah. Bergerak gitu kan. Kalau tidak kena dia tidak akan sadar gitu. Itu terjadi. Jadi pernah kita tanya orang, kok ibu nggak pakai masker sih di pasar gitu ya. Ini kan penularan COVID. Oh, sembuh sendiri bah nanti kata gitu kan. Nah, ibu nggak tahu kebahayanya begitu. Nggak ada tuh kata gitu kan. Jadi memang mungkin masyarakat Indonesia itu sebagian perlu bukti kan ya. Tapi kan kita tidak mungkin mendoakan mereka kemudian membuat mereka sakit, itu kan rasanya tidak pantas ya. Tapi ya kita tetap berusaha lah bagaimana caranya paham gitu ya. Memang itu pekerjaan berat sosiolog, tenaga kesehatan, tenaga dokter tuh itu memberikan pemahaman ya. Dan belum tentu mereka mau gitu. Itu PR-nya. Oke. Jadi agak berat ya. Memang hal yang paling berat tuh mengedukasi ya, Dok ya, mengedukasi karena itu berpengaruh terhadap budaya mereka, background mereka gitu kan. Itu yang agak lebih susah, yang kayak YouTuber aja saya nggak mau pakai masker gitu. Sayang nih napas sudah dikasih terus ditutup-tutupin gitu kan. Dengan konteks mungkin saat pandemi ini sangat bermasalah untuk mengutarakan statement seperti itu. Oke, kemudian ada pertanyaan ke Pak Fiza ini. Ada beberapa pertanyaan Pak Fiza nih. Oke, untuk pertanyaan yang perubahan sosial mungkin kita lewatkan karena tadi saya rasa Pak Fiza udah banyak banget untuk ngebahas perubahan sosial gitu ya. Perubahan sosial yang dibahas tadi udah banyak. Mulai dari teknologi kita akan semakin lebih canggih, yang tadi gaptek mau nggak mau harus ikut menggunakan teknologi, kemudian proses interaksi sosial kita akan berubah gitu, tadi dari berjabat tangan merupakan hal yang sopan menjadi nanti pasca COVID bisa jadi berjabat tangan itu tidak lagi merupakan hal yang wajib dilakukan seperti itu. Nah, ada pertanyaan untuk Pak Fiza dan Dr. Astro, ini dari Stacy. Jika misalkan Indonesia tidak mengalami penurunan kasus COVID-19, apakah herd immunity lebih baik atau kurang lebih sama? Seperti yang pernah saya dengar bahwa 50% lebih warga Indonesia nantinya akan terkena COVID. Nah, itu gimana, Dok? Dokter dan Pak Fiza nanti. Yang pertama dokter dulu. Ya, ini sangat menarik sebetulnya. Herd immunity itu berarti ada kekebalan di komunitas ya. Komunitas sekitar, tapi untuk membentuk kekebalan imunitas itu harus ada sekitar 70-80% orang harus terinfeksi. Oke. Jadi bisa dibayangkan penduduk Indonesia 270 juta, 250 juta, jadi 70%-nya harus terinfeksi, baik dengan tanpa ataupun dengan gejala. Ya. Nah, ini sangat beresiko tinggi. Kenapa? Karena sekitar 5% ke bawah itu gejala berat. Jadi harus masuk rumah sakit, harus ke ICU, harus menggunakan alat bantu nafas. Nah, itu kita nggak siap semua. Jadi pengalaman menarik di Inggris yang dengan sistem kesehatannya sangat baik ya, termasuk yang terbaik di dunia, itu mereka awal-awal
mengajukan herd immunity. Jadi 70% masyarakat Inggris yang berjumlah 60 juta harus terinfeksi supaya terjadi herd immunity. Tapi apa yang terjadi? Ya, kolaps juga mereka kan. Jadi banyak orang tua meninggal, kemudian angkanya lebih dari Cina. Kasus dan kematiannya itu sangat menyeramkan ya. Jadi apakah kita mau mengorbankan masyarakat kita ya untuk jadi seperti itu? Kan tentu tidak. Nah, akibatnya ya Indonesia nih nggak jelas nih mau ke herd immunity atau ke lockdown total, parsial, nggak jelas. Jadi di tengah-tengah. Saya juga bingung. Istilahnya apa tuh Pak Pisa? Makanya dia pakai istilah. Ya, gitu Mbak. Oke, Pak Fiza, silakan Pak Fiza langsung. Kalau menurut saya sudah sangat mewakili jawaban Pak Dokter. Jadi 270 juta, kalau 70%-nya anggaplah sekitar 200 juta aja sebagai dari 200 juta, 5%-nya akan menderita gejala berat. Dari 5% itu 1% aja meninggal. Ada berapa? Coba bandingkan. Ini bukan cuma angka, tapi nyawa. Jadi mengharapkan herd immunity itu ya boleh mengharapkan mungkin kita akan kebal, tapi itu dilakukan secara intensional itu menurut saya agak tidak manusiawi. Artinya pembunuhan massal itu sudah hitungannya. Kalau menurut saya secara pribadi, jika itu dilakukan sebagai sebuah kebijakan. 200 juta, 5%-nya itu artinya 10 juta. Jika 1% saja dari 200 juta, artinya akan ada 2 juta orang meninggal dunia karena COVID ini. Itu dan angka kematian COVID ini kan nggak cuma 1%, kurang lebih gitu kan. Kalau kita lihat konteks Indonesia, kalau nggak salah terakhir saya lihat itu sekitar 8%-an. 8% ya banyak banget kayak gitu. Dan itu kita belum tahu benar-benar angka yang meninggal dunia tidak terlaporkan, tidak terdeteksi, atau meninggal dunia udah jelas positif tapi nggak ngaku kayak gitu kan, hal-hal seperti itu kita tahu kasus-kasus itu terjadi karena masih ada stigma yang muncul. Jadi menurut saya nggak mengerikan itu kebijakannya itu. Jadi dengan kebijakan dengan herd immunity juga bukan menjadi satu hal yang bakal lebih baik nantinya. Karena beberapa negara juga malah lebih anjlok ketika melakukan itu gitu kan. Oke, ini ada lagi pertanyaan untuk Dr. Asro. Dok, bagaimana dengan pemberian surat keterangan bebas COVID-19 kepada masyarakat yang mau keluar dari Kalbar? Apakah efektif dan menjamin penurunan kasus ini, Dok? Pertanyaannya apakah efektif dan menjamin ya? Iya, dengan pemberian surat keterangan bebas COVID-19 kepada masyarakat. Ya, saya ingin meluruskan apa yang disebut dengan surat keterangan bebas COVID ya. Jadi yang kita pakai untuk gold standar atau baku standarnya adalah pemeriksaan swab tenggorokan ya melalui PCR. Jadi bukan dengan rapid test. Rapid test itu hanya mendeteksi imunologi ataupun kekebalan yang ada dalam tubuh kita. Jadi tidak cukup mewakili. Nah, yang paling mendekati, yang paling bagus memang adalah yang swab PCR itu ya, swab tenggorokan. Dan itu sangat terbatas jumlahnya. Jadi memang efektif untuk mengetahui bahwa orang ini positif atau tidak. Tetapi itu biayanya mahal. Kemudian perlu kapasitas lab yang besar ya. Nah, mudah-mudahan kita mengarah ke sana ya, tapi belum dalam waktu dekat lah. Berat juga ternyata untuk berangkat ke Jakarta atau ke luar Kalbar ya, bahwa harus ada swab mandiri gitu ya. Dan di Kalbar itu memang belum bisa karena kita fokusnya di pasien, kasus-kasus baru ya. Jadi bukan yang untuk keperluan pribadi itu belum bisa. Oke, belum bisa ya dok ya. Oke, ini satu lagi pertanyaan setelah ini kita akhiri. Jadi mohon maaf nih, mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita jawab sepenuhnya karena kita terbatas dengan waktu. Soalnya udah mau maghrib nih ya dok ya. Ini untuk dokter nih, terakhir nih dok. Ya. Dok, saya mau nanya, jika seseorang sudah pernah terinfeksi, nah, bisakah seseorang terkena COVID-19 lagi?
ketika bisa, apakah sistem kekebalan tubuh kita itu masih kuat? Ya, ya, memang ada beberapa kasus dilaporkan terjadi reinfeksi ya, infeksi ulang. Apakah itu infeksi ulang atau memang virusnya belum benar-benar hilang ya? Secara teori, secara epidemiologi memang bisa terjadi reinfeksi, tapi tubuh sudah punya kekebalan. Jadi untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya itu dia lebih kebal ya, karena tubuh sudah punya memori bahwa oh ini virus COVID-19, nanti ketika ada serangan kedua, ketiga dia bisa lebih ringan biasanya gejalanya. Gitu, Mbak. Oke, jadi jangan lupa maskernya tetap dipakai, kemudian sampai nggak tahu berakhirnya kapan ya. Oke, ini ada satu pertanyaan ini terakhir, ini benar-benar terakhir nih, jadi saya bohong nih jadinya kan. Untuk Pak Fiza nih, apakah ada indikasi pemerintah akan menerapkan martial law di new normal versi mereka? Yuk Pak Fiza, jawab singkat padat jelas Pak. Ini kelihatan anak HI pasti ini. Ya karena kata-katanya itu. Kalau menurut saya kecil kemungkinan, karena fakta bahwa di Indonesia konteks politiknya masih sangat banyak pertentangan antara oposisi dan pemerintah, walaupun secara formal tidak ada oposisi, tapi pembenci pemerintah juga banyak. Bukan hal yang mudah bagi pemerintah untuk menerapkan martial law, kecuali kalau keadaan masih sangat buruk. Tapi baru menyebut soal martial law kemarin aja udah ribut, apalagi kalau mau menerapkan. Saya tidak melihat bahwa karakter Jokowi sebagai presiden dan kemudian konteks sosial politik Indonesia yang mana oposisinya lumayan kuat bisa menyebabkan keputusan penerapan darurat sipil berlaku tidak dalam waktu dekat. Kalau menurut saya, tapi ya kita bisa salah kan seperti itu. Oke, itu jawaban singkat padat dan jelasnya. Oke, ini kayaknya udah kelewat sekali waktunya dari 7.15 ke 17.31. Ya kan, jadi udah sangat-sangat keluar dari jam yang telah kita tentukan. Kita udah di penghujung diskusi online ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fiza Juliansa, kemudian kepada Dr. Astro yang udah menjelaskan banyak dan menjawab semuanya. Ada satu boleh nggak? Apa? Dr. Astro sudah maksudnya by definition itu sudah pulih, sudah sembuh ataukah masih sedang karantina rumah juga? Itu aja sih. Ya, masih masa penyembuhan nih Pak. Nunggu Pak Firhan negatifkan saya nih. Oh, jadi nunggu Pak Firhan. Mudah-mudahan ketemu Dok. Oke, kita doain semuanya. Alhamdulillah udah negatif itu. Nah, Alhamdulillah. Udah dijawab sama langsung dari Dokter Firhan ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi udah negatif. Sama-sama. Nah, tuh. Jadi mungkin nanti kita bisa buka episode barunya mungkin dengan Dokter Firhan ya yang tertarik dengan vaksin virus karena ini orang lab gini kan calon-calon Bang Toyib yang kayaknya nggak pulang-pulang gini kan. Gitu. Sedangkan Dokter Astro lagi dalam proses penyembuhan, kemudian tadi udah dijawab bahwa udah negatif. Jadi semoga dokter, tim medis lainnya tetap kuat, sabar, semangat, selalu dilindungi semuanya, kita semuanya dan masyarakat juga. Tadi udah disampaikan dari Pak Fiza dan Dokter Astro bahwa kita patuhi protokol ini semua, walaupun akan ada new normal, bukan berarti kita tiba-tiba buka gerbang terus semuanya berbondong-bondong untuk keluar tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa tadi kata Dokter Astro, gunain maskernya, selalu cuci tangan, ganti bajunya jika keluar, kemudian semuanya perlu beradaptasi dengan mungkin new normal versi pemerintah tadi ya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Fiza, sekali lagi kepada Dokter Astro, Dokter Firhan, tiba-tiba dadakan menjadi narasumber di sini, kemudian ada orang di balik layar, yaitu Mas Adityo, terima kasih Mas, udah sangat membantu semuanya, dan para audiens yang sudah meluangkan waktu untuk join sama kita. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.